Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Cheng Liong adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Begitu bertemu tenaga, dia pun maklum akan sifat ilmu yang dipergunakan lawan. Kini dia membalas serangannya yang dahsyat. Karena maklum bahwa menghadapi lawan seperti Kam Hong ini dia tidak boleh memandang ringan sama sekali, begitu menyerang dia pun mempergunakan ilmunya yang paling ampuh dan paling baru, yaitu Coan Kuci. Melihat serangan dengan jari-jari tangan yang meluncur demikian cepatnya, sambil mengeluarkan bunyi bercicitan, Kam Hong terkejut. Ilmu keji. Serunya dan dia pun tidak berani sembarangan menangkis melainkan mengelak. Akan tetapi, ilmu ini memang hebat, bukan hanya ampuh karena dipenuhi tenaga kuat, melainkan juga mujizat dan mengandung hawa mengerikan karena ketika melatih, yang dipergunakan sebagai sasaran adalah tulang-tulang dan tengkorak manusia. Jari-jari tangan ilmu ini seolah-olah dapat mencium tulang dan seperti ada daya tarik sembrani. Maka, biarpun Kam Hong sudah bergerak mengelak, jari-jari tangan Cheng Liong tetap saja menyambar dan mengikuti kemana arah elakan lawan dengan cepat sekali. Seolah-olah setiap batang jari hidup sendiri-sendiri seperti ular-ular yang ganas. Plak-plak-plak. Terpaksa Kam Hong menangkis beberapa kali untuk memunahkan daya serang lawan. Agaknya, mengelak saja dari serangan Coan Kuci ini amat berbahaya dan setelah berturut-turut dia menangkis dengan pengerahan sinkang, barulah daya serang jari-jari tangan itu dapat ditolak. Kembali kedua pihak merasa lengan mereka tergetar hebat oleh beradunya kedua tangan itu. Ayah, jangan serang dia. Dia adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es. Dia adalah Suma Cheng Liong, keluarga para pendekar Pulau Es. Tiba-tiba Bieng berteriak karena darah ini merasa khawatir melihat perkelahian antara ayahnya dan Cheng Liong. Mendengar ini, Kam Hong dan juga Bu Cisian mengeluarkan seruan kaget, bahkan Kam Hong sudah meloncat ke belakang seperti diserang ular. Matanya terbelalak memandang wajah pemuda remaja yang tampan itu dan alisnya berkerut. Apa katamu? Dia berseru kepada putrinya, akan tetapi matanya tetap menatap wajah Cheng Liong. Dia Shizuma. Ayah, Cheng Liong adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, Hek Ih Moong yang memberitahu padaku, kata Bieng. Kam Hong masih memandang heran. Sikapnya sudah berbeda, tidak lagi siap tempur. Bahkan dia kini bertanya halus. Orang muda, benarkah engkau cucu Suma Lo Cianpui, pendekar super sakti dari Pulau Es? Kalau benar demikian, bagaimana engkau dapat menjadi murid seorang datuk sesat seperti Hek Ih Moong? Sungguh sukar dipercaya. Cheng Liong mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan suara tegas. Kam Lo Cianpui, orang tidak dapat dinilai begitu saja dari namanya. Urusan aku menjadi murid Hek Ih Moong adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga. Kam Lo Cianpui, selamat tinggal. Dia lalu menghampiri mayat Hek Ih Moong, mengangkat dan memondongnya, kemudian meloncat dan lari pergi dari tempat itu tanpa mau menoleh lagi. Cheng Liong. Bieng memanggil, akan tetapi pemuda itu tetap tidak menoleh dan sebentar saja sudah lenyap dari pandangan mata. Darah remaja itu merasa kecewa dan menyesal. Ia sudah merasakan benar kebaikan-kebaikan pemuda yang menjadi sahabat barunya itu dan merasa berhutang budi. Maka, tentu saja ia merasa menyesal sekali melihat penolongnya itu berkelahi melawan ayahnya dan pergi dalam keadaan tidak bersahabat. Bieng, sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Dan mana mungkin seorang cucu pendekar super sakti menjadi murid seorang datuk sesat seperti Hek Ih Moong? Kini Bu Cisian bertanya. Bieng lalu menceritakan semua yang telah dialaminya sejak ia dirobohkan oleh Lou Tek Chiang secara curang, kemudian ia diselamatkan oleh Suma Cheng Liong dan Hek Ih Moong. Entah, ayah dan ibu, dalam pandanganku, biarpun ia berwatak aneh, akan tetapi Hek Ih Moong tidak jahat kepadaku. Dan Cheng Liong amat baik. Kam Hong mengangguk-angguk dan mengelus dagunya. Sungguh aneh sekali, sukar dipercaya bahwa cucu pendekar super sakti menjadi murid Hek Ih Moong. Setahuku, pendekar super sakti mempunyai 3 orang keturunan. Pertama adalah Putri Milana yang menikah dengan pendekar sakti Shiga, kemudian 2 orang putranya adalah Sumakian Li dan Sumakian Bu. Entah yang mana di antara kedua pendekar itu yang menjadi ayah Suma Cheng Liong. Dan bagaimana sampai bisa menjadi murid datuk sesat yang julukannya saja Raja Iblis itu?
Sungguh sukar dimengerti. Dan bagaimana tentang perjodohan seperti dikatakan oleh iblis itu tadi? Bu Cisian bertanya, nada suaranya masih penasaran walaupun kini nadanya agak lunak karena pemuda yang menjadi murid iblis itu ternyata adalah cucu pendekar super sakti. Kita dapat memaafkan sikap Cisian ini karena kalau kita membuka mata memandang kehidupan masyarakat kita ini, di mana termasuk juga diri kita, bukankah kita semua telah mempunyai penyakit yang sama? Kedudukan dan nama seorang amat penting bagi kita sehingga kita tidak lagi memandang orangnya, manusianya, melainkan kedudukannya, hartanya, kepandaiannya, namanya, agamanya, dan sebagainya lagi. Ketika mendengar putrinya akan dijodohkan dengan murid Hek Ih Moong yang dikenalnya sebagai seorang datuk sesat, hati nyonya ini menjadi marah karena merasa direndahkan atau terhina dan tentu saja 100% ia menentang. Akan tetapi, begitu mendengar bahwa murid kakek iblis itu ternyata adalah cucu pendekar super sakti, terdapatlah suatu perasaan lain. Kalau keturunan para pendekar Pulau Es yang hendak berbesan dengannya, hal itu menjadi lain sama sekali. Ibu, mengenai perjodohan itu adalah satu di antara keanehan watak Hek Ih Moong. Dia berpura-pura tidak mau mengobatiku kalau aku tidak mau berjanji kelak akan menjadi istri Cheng Liong. Tentu saja aku menolak dan aku tidak sudi berjanji seperti itu. Dan ternyata dia mengobatiku juga sampai sembuh, hanya dia memaksa Cheng Liong yang berjanji agar kelak mau menjadi suamiku. Cheng Liong berjanji karena ingin agar gurunya menyembuhkanku. Suami istri itu saling pandang, tidak tahu harus bicara apa. Sudahlah, memang orang-orang sesat memiliki watak yang aneh-aneh, akan tetapi dia sudah mati dan tentu saja tidak ada ikatan apa-apa antara Bieng dan pemuda itu. Mari kita pulang untuk mengurus jenazah para pelayan. Biarpun mereka itu hanya pelayan, akan tetapi mereka menerima pelajaran ilmu silat dari Kam Hong sehingga mereka pun dapat disebut murid-muridnya. Maka, ketika menyembahyangi 6 buah peti mati yang berjajar di halaman depan rumahnya, Kam Hong, Cisian dan Bieng merasa berduka sekali. Bahkan Cisian dan Bieng tak kuasa menahan air mata mereka. 6 orang itu tewas karena membela keluarga mereka. Akan tetapi, siapakah yang akan dikutuk? Hek Ih Moong yang agaknya menjadi biang keladi penyerbuan itu telah tewas, juga Jaihua Xiao Oke sudah tewas. Hanya tinggal murid-murid mereka. Banyak juga tamu berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah 6 orang itu. Mereka sebagian besar adalah penduduk dusun di sekitar pegunungan itu. Ada pula beberapa orang tokoh ilmu silat yang kebetulan mendengar akan malapetaka yang menimpa keluarga pendekar Kam lalu datang pula berkunjung untuk menyatakan belasungkawa. Malam itu tidak ada tamu lain. Hanya 3 orang anggota keluarga itu saja yang masih duduk di ruangan depan, menjaga 6 buah peti jenazah. Bulan bersinar terang sehingga pekarangan depan pondok itu, yang merupakan istana tua, nampak jelas. Maka, ayah, ibu dan anak itu pun dapat melihat dengan jelas ketika ada 2 bayangan orang berkelebat di pekarangan mereka. Kam Hong memberi isyarat dengan tangan kepada istri dan putrinya agar waspada. Akan tetapi 2 orang wanita itu juga sudah melihat berkelebatnya bayangan 2 orang dan mereka pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah peristiwa penyerbuan Hek Ih Moong dengan kawan-kawannya, keluarga Kam menjadi waspada dan selalu dalam keadaan tegang dan curiga. Kini dengan gerakan gesit, 2 bayangan itu telah tiba di tengah pekarangan, berdiri di situ dengan tegak. Di bawah sinar bulan, nampak jelas bahwa mereka adalah 2 orang pria. Yang seorang berusia hampir 40 tahun, kira-kira 36 tahun, bertubuh tegap dan bersikap gagah, dengan pakaian sederhana dan ringkas membayangkan tubuh yang masih kekar, wajahnya cerah dan mulutnya membayangkan senyum ramah. Adapun pria yang kedua, berusia kurang lebih 16 tahun, wajahnya putih bundar dan alisnya tebal, nampak tampan dan gagah. Kalau pria setengah tua itu membawa sebatang pedang di punggung, pemuda itu membawa sebatang pedang di pinggang dan kedua orang itu jelas merupakan orang-orang yang datang bukan dengan maksud baik. Maka, terdorong oleh rasa duka dan marah kehilangan 6 orang pelayan yang tewas, Dara ini tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi dan sambil mengeluarkan suara melengking, tubuhnya sudah melayang ke depan, agak tinggi dan membuat gerakan jungkir balik 3 kali baru tubuhnya itu hinggap dengan ringannya di depan 2 orang pria itu yang memandang dengan kagum. "Ginkan yang bagus?" Pria setengah tua itu berseru memuji. Sementara itu, Bu Cisian sudah bangkit berdiri dan wanita inilah yang lebih dulu mengenal pria itu. "Hong Bu."
Dia Hongbu, Sim Hongbu. Dan sekali meloncat, tubuh nyonya ini pun melayang sampai ke depan dua orang pria itu, di sisi puterinya yang memandang ragu mendengar seruan ibunya. Kam Hong juga melangkah keluar menyambut dengan wajah berseri. Kini dia pun mengenal pria yang gagah itu, dan dia pun terkenang akan masa lalu, belasan tahun yang lalu. Pria itu bernama Sim Hongbu, seorang ahli pedang Koai Leong Kiam Sut, ilmu pedang naga siluman, yang amat lihai dan boleh dibilang masih seketurunan dalam ilmu silat dengannya, karena ilmu pedang naga siluman berasal dari sumber yang sama dengan ilmu pedang suling emas, baca kisah suling emas dan naga siluman. Bukan itu saja. Sim Hongbu dahulu, di masa mudanya, pernah jatuh cinta kepada Bu Cisian. Ketika masih gadis, Bu Cisian menjatuhkan hati banyak sekali pemuda-pemuda pilihan, di antaranya Jenderal Muda Cao Chin Leong dan pendekar pedang Sim Hongbu ini. Akan tetapi akhirnya Bu Cisian memilih yang dekat, memilih dia yang menjadi suhengnya sendiri walaupun usianya belasan tahun lebih tua. Selain pernah jatuh cinta kepada Bu Cisian, juga Hongbu inilah yang merupakan lawan paling tangguh di antara semua jagoan yang pernah dilawannya. Sim Hongbu inilah yang paling gigih melawan ilmu pedang suling emas, merupakan lawan yang seimbang, dan sungguh tidak mudah mengalahkan Hongbu pada belasan tahun yang lalu itu. Mereka pernah saling gempur, bertanding mati-matian, kemudian berpisah sebagai sahabat. Dan kini, setelah belasan tahun berpisah dan tidak saling memberi kabar, tahu-tahu pendekar itu muncul pada saat mereka berkabung atas kematian 6 orang pelayan atau murid itu. Pendekar bernama Sim Hongbu itu menjura kepada Bu Cisian. Nona Bu Cisian. Maaf, Nyonya Kam Hong, selamat bertemu. Aku berani bertaruh bahwa Nona ini tentulah puterimu. Sikap Sim Hongbu nampak gembira sekali. Kam Hong yang sudah tiba pula di situ tersenyum. Saudara Sim Hongbu, apa kabar? Dan aku pun berani bertaruh bahwa pemuda ini tentulah putramu. Sim Hongbu tertawa bergelak, kemudian menepuk pundak pemuda di sebelahnya. Houji, anak Hou, lihatlah baik-baik. Inilah keluarga yang sering kuceritakan kepadamu. Inilah Kam Taiyap yang perkasa, pendekar suling emas yang tanpa tanding, dan istrinya yang lihai pula. Pemuda itu adalah putra tunggal Sim Hongbu. Pendekar ini kemudian menikah dengan Chu Pek In, putri dari gurunya sendiri yang bernama Chu Hanbu. Dia bersama istri dan anak mereka itu tinggal di lembah Gunung Naga Siluman, di daerah Himalaya, di mana tinggal keluarga Chu yang merupakan keluarga sakti itu. Dan di sini pula Sim Hongbu menggembleng putra tunggalnya yang kini diajaknya melawat ke timur mengunjungi bekas lawan, juga bekas sahabat yang menikah dengan wanita yang menjadi cinta pertamanya itu. Ketika dia diperkenalkan kepada keluarga Kam yang memang sudah seringkali diceritakan oleh ayahnya, Sim Hou memberi hormat. Saya Sim Hou memberi hormat kepada Kam Lo Cianpui dan... Wah, anak baik. Kalau engkau putra saudara Sim Hongbu, jangan menyebut Lo Cianpui kepadaku. Sebut saja paman, kata Kam Hong gembira. Pemuda itu kembali menjura. Terima kasih, paman Kam Hong dan bibi. Bu Cisian memandang kepada pemuda itu sambil tersenyum. Ia merasa suka kepada pemuda yang gagah ini, yang mengingatkan ia akan keadaan Sim Hongbu di waktu mudanya. Sejak kecil Sim Hongbu adalah seorang pemburu binatang buas di hutan sehingga sikapnya gagah dan jantan. Demikian pula sikap pemuda yang menjadi putranya ini. Sim Hou, apakah seperti ayahmu, engkau juga suka berburu binatang? Tanya nyonya ini sambil tersenyum. Karena daerah tempat tinggal kami penuh dengan hutan-hutan, maka saya memang kadang-kadang suka pergi berburu, bibi, jawab Sim Hou sederhana. Kam Taiyap, kata Hongbu yang memang sejak dahulu menyebut Taiyap kepada Kam Hong. Maafkan kami yang datang mengganggu di waktu malam. Akan tetapi kami tadi menjadi ragu-ragu melihat adanya perkabungan di sini. 6 buah peti jenazah. Apakah yang telah terjadi dan siapakah yang meninggal dunia? Mereka adalah 6 orang muridku yang tewas di tangan penjahat-penjahat yang datang menyerbu tempat tinggal kami. Engkau tentu masih ingat kepada Hekihmo? Apa? Iblis tua itu yang datang menyerbu. Sim Hongbu bertanya kaget. Dia dan Jehua Xiao Okei murid Imkan Mo Okei, bersama 2 orang murid mereka. Ah! Sim Hongbu berseru kaget dan marah. Dan di mana mereka? Tentu Taiyap telah dapat memukul mundur mereka. Kam Hong menarik napas panjang. 2 orang datuk sesat itu tewas dan murid-murid mereka melarikan diri.
Mari kita bicara di dalam, saudara Hongbu, ajak Kam Hong. Sim Hongbu dan Sim Hou lalu mengikuti Kam Hong sekeluarga setelah Bu Qi-xian memperkenalkan Kam Bieng yang segera memberi hormat kepada Paman Sim Hongbu. Ayah dan anak yang datang sebagai tamu itu lalu memasang hio di depan 6 buah peti jenazah. Kemudian mereka duduk di ruangan depan sambil bercakap-cakap, saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka semenjak berpisah belasan tahun yang lalu. Tempat tinggal kalian terlalu jauh, di Himalaya, maka kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkunjung ke tempat sejauh itu, kata Bu Qi-xian kepada tamunya. Baik sekali kalian datang berkunjung, kami merasa gembira dan berterima kasih. Sim Hongbu menarik napas panjang. Bertahun-tahun kami seperti hidup terasing di lembah Gunung Naga Siluman dan baru sekarang saya mendapat kesempatan mengajak anak kami memperluas pengetahuan dan menjelajah ke timur. Di dalam perjalanan menuju ke sini, saya mendengar berita di dunia Kang Ou bahwa Kam Tai Hiap telah mempunyai seorang putri. Maka ketika putri kalian tadi muncul, saya dapat mengenalnya, apalagi karena wajahnya mirip benar dengan ibunya. Dan putramu mirip sekali dengan ayahnya, kata Bu Qi-xian. Kam Tai Hiap dan Li Hiap, begitu melihat putri kalian, saya merasa terharu dan timbul suatu niat dalam hati, bahkan maksud hati ini pernah saya bicarakan dengan istri saya sebelum saya berangkat. Kenapa istrimu tidak ikut datang berkunjung? Bu Qi-xian bertanya seperti baru teringat. Ibunya Houji pasti akan datang berkunjung kalau maksud hati kami ini mendapatkan sambutan baik dari Kam Tai Hiap berdua. Saudara Sim Hongbu, katakanlah terus terang, apakah maksud baik kalian itu? Kam Hong sudah dapat menduga, akan tetapi dia menginginkan kepastian maka dia mengajukan pertanyaan itu. Baiklah, saya akan berterus terang saja. Dan kehadiran anak-anak kita di sini pun saya kira tidak menjadi halangan, karena bukankah kita senantiasa menghargai keterbukaan dan kejujuran? Kam Tai Hiap, kita menikah dalam waktu yang tidak begitu jauh selisihnya, bahkan mungkin saya lebih dahulu beberapa bulan. Mengingat bahwa setahun kemudian terlahir Houji, maka saya yakin Houji lebih tua dari putri Tai Hiap berdua. Nah, maksud hati kami adalah untuk mengharapkan persetujuan Kam Tai Hiap berdua, kalau berkenan di hati, kami ingin sekali melihat anak kami yang bodoh dapat berjodoh dengan putri Tai Hiap yang mulia. Hening sejenak, keheningan yang terasa seperti mencekik leher Bieng. Sebagai seorang dara remaja, biarpun sejak kecil ia digembleng menjadi orang gagah yang berpikiran terbuka, namun kalau orang-orang membicarakan tentang perjodohannya, tentu saja ia merasa risih, rikuh dan malu. Akhirnya, keheningan yang menyambung akhir ucapan Sim Hongbu yang jujur itu mencekam hatinya dan ia pun tanpa bicara bangkit berdiri perlahan-lahan, dengan kepala tunduk lalu pergi meninggalkan ruangan itu, masuk ke dalam kamarnya. Adapun Sim Hou, pemuda remaja itu, juga tidak berani bergerak dari tempat duduknya, menundukkan mukanya yang menjadi merah. Ayah dan ibunya tidak pernah mengajaknya bicara tentang perjodohan, apalagi tentang maksud hati ayahnya yang berkunjung ke rumah keluarga Kam yang ternyata adalah untuk membicarakan perjodohannya atau melamar gadis orang. Kemudian terdengar Kam Hong menarik napas panjang, disusul suara ketawanya yang lembut. Ai, saudara Sim, sungguh pernyataanmu tadi seperti serangan mendadak yang membuat kami terkejut dan bungkam. Betapapun juga, kami merasa amat berterima kasih, bangga dan girang bahwa engkau mempunyai niat yang demikian mulia terhadap diri putri kami yang bodoh. Karena pinanganmu ini datangnya terlalu tiba-tiba, dan untuk mengambil keputusan kami perlu mengadakan perundingan dalam keluarga lebih dahulu, maka harap engkau suka bersabar menanti. Tunggulah sampai kami selesai mengurus penguburan jenazah-jenazah ini, baru kami akan memberi jawaban dan keputusan. Sim Hongbu cepat bangkit dan menjura dengan hormat. Maaf. Harap Jiwi maafkan karena memang aku telah tergesa-gesa dan lancang sekali. Baik, tentu saja aku harus tahu diri, lupa bahwa sekarang bukan saatnya yang baik. Saya akan menanti dengan sabar, Kam Tai Hiap. Akan tetapi, kalian tinggal saja di sini, kata Bu Qi-xian. Benar, tinggallah di sini selama beberapa hari, sambung suaminya. Hongbu tidak menolak dan ayah bersama putranya ini tinggal di rumah gedung tua itu, bahkan membantu pihak tuan rumah ketika mengurus penguburan 6 buah peti jenazah. Pekerjaan ini dibantu pula oleh para penduduk yang berdekatan. Selama itu, biarpun seringkali jumpa, Bieng dan Sim Hou tidak pernah bicara. Bieng biasanya lincah jenaka dan gembira, pandai bicara,
Akan tetapi karena para orang tua membicarakan perjodohannya dengan pemuda ini, ia menjadi malu dan tidak berani mendahului menegur pemuda itu. Sebaliknya, Sim Ho memang seorang pemuda yang pendiam dan canggung kalau berhadapan dengan wanita, maka mereka hanya saling bertukar pandang saja sekilas tanpa saling menegur kecuali mengangguk tanda hormat. Kam Hong selalu membicarakan perkara perjodohan itu dengan istrinya. Mereka sebetulnya merasa suka melihat putra Hongbu itu. Mereka mengenal ayah pemuda itu sebagai seorang pendekar perkasa, juga ibunya adalah keturunan keluarga Chu yang sakti. Sim Ho adalah keturunan orang-orang gagah dan pemuda itu pun cukup tampan dan bersikap baik, pantas kalau menjadi suami Bie Eng. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati agar jangan sampai salah memilih calon suami putri tunggal mereka. Oleh karena itu, setelah upacara penguburan para jenazah itu selesai, suami istri ini mengadakan perundingan dan memanggil putri mereka. Keluarga ini selalu bersikap bebas dan dalam hal ini pun mereka akan bersikap terbuka kepada putri mereka. Engji, kata ibunya yang bertugas menyampaikan urusan itu kepada putri mereka. Seperti telah kau dengar sendiri, keluarga Sim datang meminangmu. Engkau telah melihat sendiri pemuda itu dan kami dapat menerangkan bahwa keluarga Sim adalah keluarga gagah perkasa dan ayah pemuda itu sejak dahulu telah menjadi sahabat baik kami. Betapapun juga, ayah ibumu ingin mengetahui isi hatimu karena engkaulah yang akan menjalani dan urusan pernikahan adalah urusan yang menyangkut diri selamanya. Bagaimana pendapatmu, Engji? Setujukah engkau kalau menjadi calon istri Sim Ho? Biarpun pada waktu itu, belum dikenal orang tentang kebebasan memilih jodoh sendiri, dan hampir setiap perjodohan yang terjadi selalu terjadi atas pilihan orang tua masing-masing bahkan jarang ada pemuda atau pemudi yang dapat mengenal lebih dahulu siapa calon jodohnya dan tahu-tahu saling berjumpa di waktu upacara pernikahan, namun keluarga Kam memang menganut sikap bebas dalam kehidupan keluarga mereka. Bagaimanapun juga, tentu saja pengaruh tradisi yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan dan kesopanan umum itu tidak dapat terlepas begitu saja, maka Kam Hong dan Cisian juga terpengaruh dan mereka lebih condong untuk menilai dan memilih calon jodoh putri mereka, walaupun mereka kini menyerahkannya kepada penilaian Bie Eng sendiri. Di lain pihak, juga Bie Eng sebagai seorang darah muda yang hidup di zaman itu, tidak terlepas dari rasa kikuk dan malu untuk membicarakan urusan perjodohannya. Pada zaman itu, hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu hal yang dianggap rahasia dan amat memalukan kalau dilihat atau didengar orang lain, sedangkan urusan pernikahan adalah urusan hubungan antara pria dan wanita, maka setiap orang, terutama gadisnya, tentu akan merasa malu sekali kalau diajak berunding tentang pernikahannya. Bie Eng yang baru berusia 15 tahun itu sebetulnya belum pernah berpikir tentang perjodohan, maka ketika tempo hari mendengar pinangan yang diajukan tamunya, ia tidak kuat mendengar terus saking malunya, dan ia melarikan diri bersembunyi ke dalam kamarnya. Kini, mendengar pertanyaan ibunya, ia pun menunduk dan mukanya berubah merah sekali. Ia menjadi bingung karena sama sekali belum pernah membayangkan bahwa ia akan dilamar orang, akan menjadi istri orang. Harus diakuinya bahwa pemuda yang akan dijodohkan dengannya itu cukup ganteng dan gagah, akan tetapi ia tidak tahu apakah ia akan suka menjadi istri pemuda itu. Kini, ia merasa bingung harus berkata apa. Untuk menolak begitu saja tentu dia tidak sampai hati kepada orang tuanya, karena bukankah urusan jodoh adalah urusan orang tua dan anak yang berbakti tinggal mentaatinya saja? Demikianlah anggapan umum para muda pada zaman itu. Menyimpang dari anggapan ini akan dianggap hal yang amat tidak patut sekali. Maka, seperti sikap seorang gadis sopan yang diharapkan semua orang pada zaman itu, ia pun menunduk ketika menjawab lirih. Aku tidak tahu, Ibu. Hal ini terserah kepada ayah dan ibu saja. Setelah berkata demikian, Bie Eng lalu pergi meninggalkan orang tuanya, keluar dari rumah melalui pintu belakang dan memasuki kebun belakang yang luas. Hatinya bingung dan perasaannya masih terguncang oleh pertanyaan ibunya tadi. Selama ini belum pernah ia berpikir tentang perjodohan, maka datangnya pertanyaan itu sungguh merupakan hal yang mengejutkan dan membingungkan hatinya. Ia masih terlalu muda untuk dapat mengambil keputusan tentang perjodohannya sendiri, kata Cisian kepada suaminya. Suaminya mengangguk. Akan tetapi kita sudah menanyakan pendapatnya sehingga kelak ia tidak akan dapat menuduh kita melakukan pemaksaan dalam hal perjodohannya. Dan sebagai seorang anak yang amat baik ia telah menyerahkan urusan itu kepada kita untuk mengambil keputusan.
Apakah ini berarti bahwa engkau akan menerima begitu saja pinangan Sim Hongbu? Istrinya bertanya. Suaminya menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Memang, dilihat begitu saja tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak menerima pinangan Hongbu. Dia seorang gagah perkasa yang sudah kita kenal benar wataknya, dan istrinya pun keturunan keluarga Chu yang perkasa. Pemuda itu sendiri kelihatan tidak ada cacatnya dan cukup gagah. Betapapun juga, kita harus berhati-hati sekali memilihkan jodoh anak kita. Aku pun tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka aku mengajakmu berunding dan kita pun tadi sudah menanyakan pendapat Engji sendiri. Suami istri itu termenung, masih diliputi kebimbangan walaupun mereka berdua memang sudah condong sebelumnya untuk menerima pinangan itu dengan girang karena merasa bahwa putri mereka telah mendapatkan jodoh yang cocok. Pada zaman itu memang belum ada apa yang dinamakan pergaulan bebas antara para gadis dan pemuda seperti sekarang. Gadis yang sudah mulai dewasa dikurung oleh orang tuanya, dijadikan semacam benda berharga yang menanti penawaran yang tentu saja diharapkan mendapat penawaran tertinggi. Pingitan para gadis itu oleh orang tua mereka dianggap sebagai hal yang amat baik, bahkan akan mengangkat derajat dan harga diri gadis mereka dalam pandangan para calon besan. Keadaan yang sudah menjadi tradisi ini, yang pada zamannya masing-masing berlaku pada di seluruh bagian dunia agaknya, tidak memungkinkan adanya perjodohan atas pilihan hati sendiri. Pernikahan terjadi atas pilihan dan kehendak orang tua yang tentu saja dengan cara masing-masing, dengan perhitungan dan pertimbangan masing-masing, bertindak dengan tujuan membahagiakan anak sendiri. Pada zaman dan mungkin masih ada pula terjadi di zaman sekarang, orang-orang tua menilai keadaan si calon mantu dari keadaan keluarganya, keturunannya, kedudukannya, kekayaannya dan sebagainya. Ini penilaian orang tua si gadis. Adapun orang tua si pemuda akan menilai seorang gadis calon mantu dari keadaan keluarganya, keturunannya, kecantikannya, dan kepandaiannya atau juga sikapnya. Mereka itu, orang-orang tua yang memang tidak mengerti itu, tidak tahu bahwa perjodohan adalah urusan hati, urusan cinta. Bersatunya dua orang manusia pria dan wanita untuk hidup bersama, membentuk rumah tangga dan keluarga, hanya dapat berhasil apabila terdapat cinta di dalam hati masing-masing. Tanpa adanya cinta kasih, segala macam sarana lahiriah seperti kedudukan, harta benda, kepandaian dan sebagainya itu tidak mungkin dapat mengukuhkan hubungan antara dua orang manusia yang berjumpa setelah keduanya dewasa dan hidup bersama selamanya. Bukan kebahagiaan yang diperoleh, bahkan sebaliknya, mereka akan tersiksa selamanya. Berkumpul terus menyiksa hati, bercerai tidak mungkin seperti keadaan di zaman itu. Sebaliknya, kasih sayang akan mengalahkan segala rintangan. Harus diakui bahwa memang ada pertumbuhan cinta kasih setelah keduanya bertemu dalam upacara pernikahan. Namun, kebanyakan tidaklah demikian. Kebanyakan hanya memaksa dirinya sendiri sesuai dengan tradisi yang sudah menjadi peraturan, kesusilaan dan kesopanan di zaman itu. Mereka, terutama yang wanita, hanya mampu menangis dan menerima nasib, lalu memaksa diri melayani suaminya sebaik mungkin agar disebut sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Pada zaman itu, nama baik merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Untuk mengejar nama baik ini, orang rela mengorbankan apa saja, kalau perlu berkorban nyawa sekalipun. Betapa banyaknya wanita di zaman itu, bahkan mungkin juga masih ada di zaman sekarang, yang hidup tersiksa batinnya dan menderita sengsara, sebagai seorang istri yang sebenarnya tidak mencinta suaminya, namun memaksa diri mempertahankan nasibnya itu sampai selama hidupnya, hanya karena ingin menjaga nama baiknya. Lebih baik hidup menderita selamanya akan tetapi mendapat nama baik sebagai seorang istri yang setia, yang baik dan sebagainya daripada bebas penderitaan batin namun menjadi bahan cemoohan dan celaan umum. Demikianlah pegangan batin mereka. Perjodohan adalah urusan hati dan dasarnya hanya satu, ialah cinta kasih. Hanya cinta kasih sajalah yang kekal. Cinta bukanlah nafsu. Nafsu hanya sementara saja dan mudah luntur. Boleh saja untuk menentukan jodoh orang memperhitungkan keadaan lahiriah, misalnya keadaan pekerjaan dan keuangan sebagai sarana hidup berumah tangga, namun sesungguhnya bukan itu yang menentukan. Uang, kedudukan, dan segala keadaan lahiriah itu dapat berubah sewaktu-waktu. Pangkat dapat dicopot, uang dapat habis. Akan tetapi cinta kasih akan dapat mengatasi segala macam gelombang hidup dan akan dapat bertahan dalam keadaan bagaimanapun juga.
Akan tetapi, mengapa kita masih saja tidak mau membuka mata melihat kenyataan ini? Mengapa kita sampai sekarang masih meributkan urusan perjodohan dan menilai orang dari keadaan lahiriah seperti keturunan, kekayaan, kedudukan, agama, suku, bangsa dan sebagainya? Setelah suami istri itu termenung beberapa lamanya, akhirnya Cisian memperoleh suatu hasil pemikiran yang dianggapnya baik sekali. Memang kita harus berhati-hati, dan kurasa ada jalan yang amat baik. Kita berdua memang sudah merasa cocok, kalau anak kita menjadi mantu Sim Hongbu. Bagaimana kalau kita menerima pinangan mereka akan tetapi menangguhkan pernikahannya sampai 1-2 tahun lagi? Pertama, mengingat Bie Eng sekarang baru berusia 15 tahun dan kedua, penangguhan ini dapat kita pergunakan sebagai waktu untuk melakukan penyelidikan. Kita amati bagaimana tingkah laku calon mantu itu agar hati kita menjadi lega dan puas. Kam Hong menjawab hati-hati. Usulmu itu memang baik sekali, akan tetapi kurasa tidak mudah untuk dilaksanakan. Engkau tahu, keluarga itu tinggal jauh sekali di pegunungan Himalaya. Dalam jarak sejauh itu, bagaimana mungkin kita akan dapat mengamati kelakuan calon mantu kita? Tidak, kita harus mencari jalan lain yang lebih baik. Jalan lain bagaimana? Aku mempunyai pikiran yang kukira baik sekali. Ingat, ilmu yang kita warisi, yaitu ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut, merupakan lawan paling seimbang dan juga pasangan yang amat baik dari ilmu pedang warisan mereka, yaitu Koai Leong Kiam Sut. Kurasa Sim Hou telah mewarisi ilmu pedang Koai Leong Kiam Sut, sedangkan anak kita pun sudah mewarisi ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut kita, walaupun belum sempurna benar dan tinggal memperdalam dengan latihan saja. Untuk dapat menilai keadaan Sim Hou, satu-satunya jalan adalah kalau dia tinggal bersama kita di sini. Bagaimana mungkin? Tidak pantas kalau dia tinggal dulu di sini sebelum menjadi suami Bie Eng. Bukan begitu maksudku. Biarlah perjodohan itu kita ikat, akan tetapi masa pertunangan itu kita manfaatkan, baik juga sebagai syarat pernikahan. Biar Engji mereka didik dan diajari Koai Leong Kiam Sut, sedangkan Sim Hou kita didik dan kita ajari Kim Xiao Kiam Sut. Dengan demikian, kita memperoleh 2 keuntungan. Pertama, dengan menjadi murid kita beberapa tahun lamanya, tentu saja kita akan dapat mengenal wataknya yang sebenarnya dan kita dapat menilai apakah dia memang pantas menjadi jodoh anak kita. Dan kedua, dengan penukaran ilmu itu, tentu anak kita akan menguasai 2 ilmu itu dan menggabungnya sehingga ia akan menjadi seorang yang amat tangguh, lebih tangguh daripada kita. Bagaimana? Bu Cisian termenung. Usul suaminya itu sungguh baik sekali, akan tetapi kalau ia membayangkan harus berpisah dari putrinya selama beberapa tahun, hatinya merasa sedih. Agaknya Kam Hong dapat mengetahui isi hati istrinya. Dia memegang lengan istrinya dengan mesra lalu berkata, suaranya halus dan penuh kasih sayang. Istriku, engkau tahu bahwa demi cinta kita kadang-kadang harus berani berkorban. Aku sendiri pun tentu saja merasa berat harus berpisah dari putri kita yang kita cinta. Akan tetapi, ingatlah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Sekali waktu, pasti kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cinta, termasuk Bie Eng. Akan tetapi, biarpun kita merasa tidak senang kalau harus berpisah dari anak kita, kita harus ingat bahwa perpisahan sementara ini adalah demi kebaikan anak yang kita cinta. Maka, demi anak kita, perasaan kita sendiri haruslah dikesampingkan. Setujukah engkau? Bu Cisian menghela napas panjang. Tentu saja, demi kebaikan Bie Eng sendiri, mau tidak mau ia harus menyetujui usul suaminya ini. Bagaimanapun juga, amat baik kalau Bie Eng memperdalam ilmunya dengan menguasai Koai Leong Kiam Sut. Ilmu yang amat tinggi dan penting untuk kehidupan putrinya. Bukankah ia dan suaminya sendiri, walaupun sudah memiliki kepandaian tinggi, tidak luput daripada bencana ketika Hek Ih Moong dan kawan-kawannya muncul? Dan Bie Eng pernah hendak dijodohkan oleh iblis itu dengan muridnya. Biarpun kemudian ternyata bahwa murid iblis itu adalah cucu pendekar super sakti, namun sebagai murid iblis itu tentu saja ia tidak setuju kalau menjadi suami Bie Eng. Putra Sim Hongbu jauh lebih baik dibandingkan dengan murid iblis itu. Maka ia pun mengangguk setuju. Tiba-tiba suami istri ini terkejut mendengar suara angin dan lengkingan-lengkingan nyaring diseling suara mengaum dan berdesing. Lengkingan itu adalah suara senjata suling anak mereka, dan hal itu berarti bahwa Bie Eng sedang berkelahi mempergunakan sulingnya.
Seperti disengat binatang berbisa karena teringat akan malapetaka yang baru saja menimpa keluarga mereka dengan kemunculan datuk-datuk sesat. Suami istri perkasa ini sudah meloncat dan seperti berlomba saja mereka lari menuju ke arah datangnya suara itu, ialah dari kebun belakang. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hati Bu Cisian melihat bahwa puterinya itu sedang bertanding mati-matian melawan Sim Hou, pemuda yang direncanakan akan menjadi mantunya itu. Tentu saja ia marah dan hendak meloncat dan membentak, akan tetapi lengannya dipegang Kam Hong dan ketika istri itu menoleh kepada suaminya, ia melihat suaminya memberi tanda agar ia diam saja. Agaknya mereka sedang berlatih, bisik Kam Hong. Cisian memandang dengan mata terbelalak khawatir. Ia sama sekali tidak melihat mereka sedang berlatih, akan tetapi karena perkelahian yang nampak sungguh-sungguh itu agaknya dikuasai oleh Dieng yang lebih banyak menyerang dan mendesak dengan sulingnya dibandingkan dengan Sim Hou yang lebih banyak mengelak atau menangkis dengan pedangnya, maka ia pun diam saja. Apakah yang telah terjadi antara Sim Hou dan Dieng? Seperti kita ketahui, ketika ia diajak bicara tentang perjodohan oleh ayah ibunya, Dieng menyerahkan urusan itu kepada orang tuanya dan karena merasa risih, canggung dan malu, ia pun meninggalkan orang tuanya dan memasuki kebun belakang rumahnya. Kebun ini luas, terdapat banyak pohon buah, sayur dan bunga-bunga yang dirawatnya sendiri dibantu oleh para pelayan yang kini telah tewas semua. Melihat kebunnya, Dieng teringat kepada para pembantu yang juga merupakan murid-murid ayahnya dan hatinya bersedih. Apalagi teringat akan pembicaraan ayah ibunya tadi, hatinya menjadi semakin sedih. Ia belum mengenal Sim Hou dan ia tidak tahu apakah ia suka atau tidak menjadi istri pemuda itu. Ia lebih suka kepada Cheng Liong, walaupun bukan suka sebagai istrinya. Masih terlalu jauh memikirkan hal itu. Ia suka kepada Cheng Liong yang dianggapnya amat baik kepadanya, juga seorang pemuda gagah perkasa dan berkepandaian tinggi, cucu pendekar super sakti pula. Tentang Sim Hou, ia tidak tahu sama sekali. Pernah ayah ibunya bercerita tentang Sim Hongbu, yang menurut cerita ayahnya merupakan seorang pendekar gagah perkasa yang kepandaiannya setingkat dengan ayahnya. Bahkan menurut ibunya, pernah terjadi pertandingan antara ayahnya dan Sim Hongbu dan ayahnya hanya menang tipis saja. Menurut orang tuanya, keluarga Sim mempunyai ilmu pedang Koai Leong Kiamsut yang masih sesumber dengan Kim Xiao Kiamsut. Hal ini membuat hatinya penasaran. Kalau begitu, keluarga Sim adalah musuh, atau setidaknya juga saingan. Mengapa sekarang ia akan dijodohkan dengan putranya? Pikiran ini membuat hati darah remaja itu menjadi bimbang dan penasaran. Keputusan orang tuanya untuk menjodohkannya dengan putra keluarga Sim apakah tidak akan diartikan orang bahwa keluarga Kam merasa takut terhadap keluarga Sim sehingga ingin mengakhiri persaingan itu dengan perjodohan? Api penasaran dan kemarahan yang mulai bernyala ini menjadi berkobar ketika tiba-tiba ia melihat seorang pemuda berjalan-jalan di dalam tamannya itu. Pemuda itu adalah Sim Hou. Karena ia sedang merasa penasaran dan marah, timbul tidak senangnya melihat pemuda itu dan di dalam pandangan mata yang dipengaruhi perasaan tidak senang itu Sim Hou kelihatan angkuh dan congkak. Hatinya menjadi semakin panas. Pemuda yang membawa pedang di pinggang itu kelihatan seperti memamerkan pedangnya. Ketika Sim Hou melihat Dieng, mukanya berubah merah, akan tetapi dia melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat. Selamat pagi, Nona Kam. Maafkan, karena mengganggu, aku telah berjalan-jalan di dalam kebunmu yang indah ini tanpa izin. Ternyata pemuda pendiam ini pandai juga bicara, pikir Dieng, akan tetapi perasaan marah dan penasaran membuat ia beranggapan bahwa sikap pendiamnya tempo hari itu tentu hanya palsu saja untuk menarik perhatian. Pedang di pinggangmu itu tentulah Koai Leong Pokiam, bukan? Tanyanya, tanpa memperdulikan salam dan ucapan orang. Sim Hou menunduk dan memandang ke arah pedangnya, merabanya sambil menahan senyum dan menggelengkan kepala. Bukan, Nona. Koai Leong Pokiam adalah senjata pusaka milik ayahku, pedangku ini biasa saja. Akan tetapi engkau tentu telah mewarisi semua kepandaian ayahmu dan pandai memainkan ilmu pedang Koai Leong Kiamsut? Memang aku pernah mempelajari ilmu silat ayah dan ibu, akan tetapi tidak berani aku mengatakan pandai, jawab Sim Hou sederhana. Akan tetapi karena Dieng sedang marah, kesederhanaan jawaban itu dianggap sebagai kepura-puraan yang menyembunyikan kesombongan. Koai Leong Kiamsut adalah ilmu pedang yang tiada bandingannya di dunia ini, bukan? Aku tidak beranggapan begitu, Nona. Tak perlu berpura-pura.
Keluarga Sim sangat membanggakan ilmu pedang itu dan aku ingin sekali merasakan sendiri sampai bagaimana kehebatannya. Berkata demikian Bieng mencabut senjatanya yang berbentuk sebatang suling emas kecil. Panjangnya tidak sampai 2 kaki, besarnya hanya 1000 jari dan berlubang-lubang seperti sebatang suling biasa. Sim Hou membelalakan matanya. Ah, Nona Kam, mana aku berani, katanya bingung. Tak usah berpura-pura. Orang tua kita pernah saling bertanding, kini apa salahnya kalau kita melanjutkan dan menguji kehebatan ilmu masing-masing? Ingin kulihat apakah Koa Liong Kiamsut sehebat Kim Xiao Kiamsut kami. Cabutlah pedangmu. Aku tidak berani, Nona. Ayah akan marah. Pengecut. Kau bukan anak kecil dan mau atau tidak, aku tetap akan menyerangmu. Wood. Singgi. Suling itu meluncur dan mengeluarkan suara berdesing ketika menyambar di atas kepala Sim Hou yang cepat mengelak tadi. Pemuda yang pada dasarnya pendiam ini pun memiliki keberanian besar dan hatinya keras. Dimaki pengecut, mukanya berubah pucat dan dia tidak mau bicara lagi. Ketika suling yang ternyata amat hebat itu berkelebat mendesaknya, pemuda ini pun terpaksa mencabut pedangnya menangkis. Bieng semakin penasaran karena jurus-jurus serangannya dapat dielakkan atau ditangkis lawan, maka ia melanjutkan serangannya semakin dahsyat. Sim Hou terus melindungi diri dan hanya membalas dengan serangan kalau dia betul-betul terdesak. Serangan balasan itu hanya untuk menahan hujan serangan lawan. Maka kini terdengarlah suara suling yang melengking-lengking dan suara pedang di tangan Sim Hou yang mengeluarkan suara mengaum seperti suara singa marah. Kam Hong dan Cisian melihat pertandingan yang amat menarik itu dan diam-diam Kam Hong melihat kenyataan bahwa sesungguhnya tingkat kepandaian pemuda itu masih menang dibandingkan Bieng. Bukan karena ilmu silatnya lebih tinggi, akan tetapi jelas bahwa pemuda itu menang matang dalam latihan, juga memiliki tenaga yang lebih kuat. Hati pendekar ini merasa puas, juga girang melihat kenyataan betapa pemuda itu bertanding dengan hati-hati dan selalu mengalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki kelembutan hati, juga kegagahan yang membuat dia berpantang mengalahkan seorang dara remaja dalam suatu perkelahian latihan. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa putrinya sama sekali bukan berlatih, melainkan dengan sungguh hati menyerang pemuda itu untuk mengalahkannya. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di dekat 2 orang yang bertanding itu muncul Sim Hongbu. Tahan! Houji! Apakah engkau sudah gila? Berani engkau kurang ajar terhadap nona rumah, bentak Sim Hongbu dengan marah, mukanya merah dan matanya melotot memandang puteranya. Sim Hou cepat meloncat mundur dan dengan gerakan kilat, tahu-tahu pedangnya sudah berada kembali di dalam sarung pedang dan dia pun menunduk. Aku tidak berani, ayah, katanya lirih. Jawaban ini cukup melegakan hati ayahnya dan Hongbu kini menoleh kepada dara itu. Tadi dia melihat betapa putranya mengalah dan betapa dara itu menyerang dengan sungguh hati, maka timbul kekhawatirannya dan mengira bahwa tentu putranya melakukan suatu kesalahan maka dara itu menjadi marah. Kam Hong dan istrinya juga sudah meloncat keluar dari tempat mereka menonton. Cisian segera mendekati putrinya dan menegur. Bieng, apa yang terjadi? Kenapa kau menyerang Sim Hou? Wajah dara itu menjadi merah. Dasar ia masih remaja dan berdarah panas, ia tidak merasa betapa pemuda itu tadi banyak mengalah dan ia mengira bahwa sulingnya dapat mengungguli pedang lawan sehingga biarpun ia belum dapat mengalahkan Sim Hou, setidaknya ia dapat mendesaknya dan ini berarti bahwa Kim Xiao Kiamsut lebih lihai daripada Koai Liong Kiamsut. Akan tetapi kini ia ditegur ibunya. Tentu saja ia tidak berani mengaku bahwa ia sengaja menantang pemuda itu, bahkan memaksa pemuda itu mengadu ilmu pedang. Dan ia merasa takut kepada ayahnya yang tentu akan marah kalau tahu akan tantangannya. Maka kini ia menjawab. Ibu, kami hanya berlatih. Dia mengajakku berlatih maka kulayani. Houji, benarkah kalian tadi sedang berlatih? Sim Hongbu tak dapat menahan hatinya untuk bertanya dengan penuh harapan karena dia akan merasa lega kalau 2 orang muda itu tadi hanya berlatih, bukan berkelahi sungguh-sungguh yang tentu akan membuat keadaan menjadi tidak enak sekali. Dia datang untuk melamar gadis itu sebagai calon istri Sim Hou, maka akan repotlah hatinya kalau mereka berdua itu tadi berkelahi sungguh-sungguh. Sim Hou melirik ke arah Bieng yang memandang kepadanya dengan senyum mengejek. Dia mengangguk. Benar, ayah, kami hanya berlatih, dan Nona Kam telah memberi banyak pelajaran kepadaku.
Mendengar ucapan ini, Bieng merasa bangga dan girang sehingga kedua pipinya merah berseri, matanya bersinar dan hidungnya kembang kempis. Ayahnya melihat hal ini dan dia pun tertawa. Pendekar Kam Hong tertawa bergelak menghampiri puterinya. Anak bodoh. Kau kira engkau unggul dalam latihan tadi, ya? Hayo lekas mengucapkan terima kasih kepada kakakmu Sim Hou karena dia telah banyak mengalah dan memberi pelajaran kepadamu. Lenyaplah seri wajah darah itu, alisnya berkerut. Kegembiraannya lenyap dan berbalik ia menjadi marah. Benarkah pemuda itu tadi mengalah? Kalau begitu, dia mempermainkan aku dan diam-diam mentertawakan aku, pikirnya jengkel dan ketika ia melirik, sinar matanya panas mengejutkan Sim Hou. Lo Qianwei, Nona Kam tadi benar-benar hebat ilmu sulingnya, saya merasa kewalahan. Kam Hong saling pandang dengan Sim Hong Bu dan keduanya tertawa, sama-sama maklum bahwa Sim Hou sengaja melindungi muka Bieng agar jangan sampai menjadi malu. Sudahlah, mari kita semua masuk ke dalam. Saudara Sim, kami ingin bicara denganmu sebagai jawaban atas maksud kedatanganmu. Mereka lalu masuk ke dalam dan duduk di dalam ruangan dalam. Dua orang pelayan baru yang diambil dari dusun terdekat, lalu menghidangkan arak dan makanan. Kemudian mereka disuruh mundur dan Kam Hong lalu berkata kepada Sim Hong Bu yang mendengarkan dengan hati penuh harapan. Saudara Hong Bu, kami sekeluarga mengulang pernyataan terima kasih kami kepada saudara yang telah mengajak kami untuk mengikat tali kekeluargaan. Pinangan saudara sangat kami hargakan dan dapat kami terima dengan baik, akan tetapi... Wajah Sim Hong Bu yang tadinya berseri itu kini berubah dan timbul kerut-merut di antara kedua alisnya karena ucapan tuan rumah itu seperti akan mengusir harapan yang sudah membesar tadi. Akan tetapi, dia mengulang ketika Kam Hong menghentikan kata-katanya. Kam Hong tersenyum. Jangan salah mengerti, saudara Sim. Kami mempunyai usul atau permintaan, akan tetapi usul kami ini adalah untuk kebaikan kedua pihak. Sim Hong Bu menggeser kursinya, bangkit dan memberi hormat. Saya percaya akan kebijaksanaan Kam Tai Hiap, katakanlah apa yang Tai Hiap kehendaki dan saya tentu akan mempertimbangkannya dengan seksama. Kami berdua sudah sepakat menerima pinanganmu dan kami akan merasa gembira kalau putri kami kelak menjadi jodoh putramu. Akan tetapi, karena mengingat bahwa putri kami baru berusia 15 tahun, dan kami pun melihat betapa putramu juga belum berusia dewasa benar, kami minta agar pernikahan antara mereka ditangguhkan. Bagus. Memang itu pun menjadi keinginan kami berdua ayah dan ibu Sim Hou. Kami sekeluarga sudah merasa terhormat dan berbahagia andai kata pinangan kami diterima, sedangkan mengenai upacara pernikahan, kami serahkan kepada Tai Hiap berdua, kapan sekiranya waktu yang paling tepat. Kami pun tidak tergesa-gesa dan memang benar bahwa putra kami pun baru berusia 16 tahun, jadi belum matang benar. Syukurlah kalau begitu, dalam hal ini kita sudah ada kecocokan. Sekarang kami hendak menyampaikan keinginan kami. Sebelum tiba saatnya, biarlah urusan jodoh ini dirahasiakan dahulu, belum terdapat pengikatan apapun, dan kami minta agar saudara Sim suka mendidik putri kami, mengajarkan Koai Leong Kiam Sut kepadanya. Ah! Sim Hong Bu terkejut setengah mati mendengar ini. Mengajarkan Koai Leong Kiam Sut kepada orang lain merupakan pantangan besar dan tentu takkan diperkenankan oleh para gurunya. Koai Leong Kiam Sut adalah ilmu pusaka keluarga Chu yang dikuasai olehnya seorang, bahkan guru-gurunya, keluarga Chu tidak ada yang mampu menguasai ilmu itu. Juga pedang Koai Leong Pokiam menjadi miliknya. Ilmu itu hanya boleh diwariskan kepada keturunannya dan Sim Hou sudah pula mempelajarinya dengan baik. Kini, mendengar permintaan Kam Hong agar dia menurunkan ilmu itu kepada Bieng calon mantunya, dia menjadi ragu-ragu dan terkejut juga. Ada apakah di balik permintaan aneh ini? Kalau boleh saya bertanya, mengapa Kam Tai Hiap mengajukan syarat seperti itu? Saudara Sim, engkau melihat sendiri betapa kami sekeluarga baru saja ditimpa bencana yang mengakibatkan tewasnya 6 orang pembantu kami. Melihat ini, timbul gagasanku untuk memberi ilmu yang setinggi-tingginya kepada anak kami. Kami tahu bahwa kedua ilmu kita merupakan ilmu dari satu sumber yang kalau digabungkan akan menjadi semacam ilmu yang amat hebat. Jangan engkau khawatir, saudara Sim. Engkau mendidik dan melatih anak kami selama beberapa tahun sampai ia menguasai Koai Leong Kiam Sut, sedangkan putramu pun sebagai gantinya akan kami didik di sini untuk mempelajari Kim Xiao Kiam Sut sampai berhasil. Ah,
Kembali Sim Hongbu mengeluarkan seruan, akan tetapi sekali ini bukan seruan kaget dan bimbang melainkan seruan lega dan girang, walaupun masih ada keraguan di dalam hatinya bagaimana mungkin dia menurunkan Kuai Leong Kiam Sut kepada orang lain. Dia bangkit berdiri lagi dan menjura. Saya tahu bahwa Kam Tahiap amat bijaksana dan usul itu memang baik sekali. Akan tetapi tetap saja saya masih belum dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari usul Tahiap ini. Karena, kalau mereka kelak menjadi suami istri, bukankah mereka dapat saling mengajarkan ilmu mereka? Kam Hong dan istrinya saling pandang dan mereka tersenyum, lalu Bu Cisian berkata dengan jujur. Sudah kukatakan bahwa Hongbu memang cerdik sekali. Lebih baik kita berterus terang. Beginilah maksud kami. Kalau mereka itu belajar dari kita, kita yang lebih berpengalaman dan sudah mendalam penguasaan kita akan ilmu masing-masing, akan dapat membantu mereka untuk menggabungkan kedua ilmu kita itu sehingga lahir suatu ilmu gabungan yang amat kuat. Selain itu, sambil mengajar, bukankah kita memperoleh kesempatan banyak sekali untuk lebih mengenal watak dan keadaan calon mantu kita masing-masing? Mendengar ucapan ini, Sim Hongbu tertawa pula dan mengangguk-angguk. Sungguh bijaksana sekali. Memang tepat. Orang tua tentu akan memilihkan orang yang paling cocok untuk anaknya. Baiklah, aku terima usul itu. Houji, lekas memberi hormat kepada calon mertuamu, juga gurumu. Dengan muka merah Sim Hou mentaati perintah ayahnya dan dia pun berlutut di depan kaki Kam Hong, menyebut, suhu, lalu memberi hormat di depan kaki Bu Cisian sambil menyebut, subo. Kam Hong dan istrinya tersenyum gembira menerima penghormatan itu. Bieng, lekas kau beri hormat kepada suhumu dan calon mertuamu, kata Kam Hong. Akan tetapi darah itu memandang ragu. Sejak tadi ia sudah mendengarkan percakapan mereka dengan alis berkerut dan muka agak pucat. Walaupun mulutnya tidak mengeluarkan bantahan, namun hatinya sangat tidak setuju. Darah yang berhati keras ini lalu berkata, Ayah, aku tidak ingin mempelajari Kuai Leong Kiam Sut. Dengan ilmu-ilmu kita sendiri, aku merasa sudah cukup untuk melindungi diri sendiri. Ucapan darah ini mengejutkan 3 orang pendekar itu. Kam Hong dan istrinya merasa tidak enak sekali dan wajah Kam Hong menjadi merah. Akan tetapi dia tidak marah. Memang sejak kecil dia mendidik putrinya untuk hidup bebas dan memberi kebebasan kepadanya mengeluarkan pendapat dan isi hati. Kini, darah itu bicara terus terang seperti itu, sesungguhnya tidak dapat dipersalahkan. Maka, dia pun mendebat, bukan memarahi. Bieng, jangan engkau tekebur. Lupakah engkau betapa baru beberapa hari yang lalu engkau dirobohkan penjahat? Hal itu tidak akan terjadi kalau ilmu kepandaianmu tinggi, tidak akan terjadi kalau engkau sudah menguasai gabungan ilmu silat Kim Xiao Kiam Sut dan Kuai Leong Kiam Sut. Mengapa engkau kini memandang rendah Kuai Leong Kiam Sut? Ayah, aku dikalahkan penjahat karena dia menggunakan kecurangan. Pula, kalau aku sampai kalah, tentu karena aku kurang matang berlatih ilmu-ilmu kita sendiri. Aku tadi sudah merasakan Kuai Leong Kiam Sut, akan tetapi tidaklah seberapa hebat. Apa artinya kalau aku membuang waktu bertahun-tahun mempelajarinya? Lebih baik aku memperdalam ilmu-ilmu yang kudapat dari ayah. Hati Kam Hong semakin tidak enak terhadap Sim Hongbu. Saudara Sim, harap kau sudi memaafkan kelancangan mulut anak kami. Akan tetapi Sim Hongbu tertawa girang dan wajar, tidak dibuat-buat. Hahaha, Kam Tahiap, aku kagum sekali kepada putrimu. Ia memiliki kewajaran dan kejujuran yang amat mengagumkan. Ucapan ini bukan basa-basi belaka. Pendekar ini di waktu kecilnya adalah seorang pemburu dan hidup di antara keluarga pemburu. Keluarganya, para pemburu, memang sudah biasa dengan sikap wajar dan watak yang jujur berterus terang, maka kini dia merasa kagum sekali melihat dan mendengar betapa darah calon mantunya ini berani mengemukakan pendapatnya sebebas itu tanpa pura-pura. Tentu saja hati suami istri itu merasa lega mendengar tanggapan Sim Hongbu terhadap sikap yang diperlihatkan Bieng. Akan tetapi diam-diam Kam Hong merasa malu karena biarpun Bieng memperlihatkan kebebasannya bersikap dan berpendapat, namun pendapatnya tentang ilmu silat tadi hanya menunjukkan betapa darah itu masih mentah. Bieng, engkau bodoh dan tekebur sekali. Memang, biarpun engkau masih kalah matang dalam ilmu silatmu dibandingkan dengan Sim Hou, akan tetapi ilmu Kim Xiao Kiam Sut sebanding dengan ilmu Kuai Leong Kiam Sut.
Memang kedua ilmu pedang itu dari sumber yang sama, walaupun mempunyai perbedaan besar karena Kim Xiao Kiamsut memang khusus diciptakan untuk dimainkan dengan suling sedangkan Koai Leong Kiamsut khusus diciptakan untuk dimainkan dengan pedang. Akan tetapi, kalau kedua ilmu itu digabung, kehebatannya menjadi berlipat ganda dan satu di antara kedua ilmu itu kalau dihadapi dengan gabungan kedua ilmu, akan mati kutu. Tapi, bagaimana hal itu dapat dibuktikan sehingga dapat meyakinkan hatiku? Ayah, tanya Bieng yang masih merasa penasaran. Ia merasa yakin bahwa ilmu keluarganya masih menang atas ilmu keluarga Sim, maka ia pun segan kalau harus mempelajari ilmu itu. Bukankah dahulu ayahnya juga menang ketika bertanding melawan Sim Hongbu? Kembali Sim Hongbu tertawa. Hahaha, jujur, tabah dan juga cerdik, tidak mudah dibujuk. Sungguh watak yang amat baik untuk mempelajari Koai Leong Kiamsut. Dia memuji sejujurnya, bukan sembarang memuji untuk menyenangkan hati calon mantu itu. Bieng, engkau tahu bahwa tingkat kepandaianmu dalam ilmu Kim Xiao Kiamsut sudah setaraf dengan tingkat ibumu dan aku sendiri belum tentu dapat menundukkanmu kurang dari 30 jurus. Nah, sekarang engkau cobalah hadapi penggabungan ilmu Kim Xiao Kiamsut dan Koai Leong Kiamsut yang dimainkan oleh ibumu dan saudara Sim Hongbu. Padahal, kalau dia seorang diri saja, aku berani tanggung bahwa dalam 30 jurus belum tentu dia pun dapat menundukkanmu. Lihat kehebatan penggabungan kedua ilmu itu. Bu Cisian mengerti akan maksud hati suaminya. Ia sendiri dahulu, di waktu gadisnya, pernah menghadapi lawan berat dengan cara bergabung dengan Sim Hongbu dan hasilnya memang hebat. Ilmu mereka menjadi kuat sekali karena kedua ilmu itu mengandung unsur saling membantu. Maka dengan gembira ia pun mencabut sulingnya dan berkata kepada tamunya. Hongbu, mari kita perlihatkan kepada calon muridmu yang bandel ini. Tentu saja Hongbu merasa tidak enak hati. Akan tetapi dia pun maklum bahwa seorang anak keras hati seperti Bieng ini perlu diyakinkan, maka dia pun mencabut pedangnya sambil tertawa. Baik, aku pun ingin melihat bekal yang dibawa muridku. Bukan main kagetnya hati Bieng ketika melihat pedang itu dicabut. Terdengar suara mengaum dan nampak sinar yang demikian berkilau menyeramkan sehingga ia pun harus memicingkan matanya. Sungguh sebatang pedang yang luar biasa hebatnya. Kedua orang tua itu kini sudah memasang kuda-kuda dengan gaya masing-masing menghadapi Bieng, bukan mengurung dari kanan kiri atau depan belakang, melainkan maju bersama dari depan. Melihat ini, Bieng merasa agak lega. Ia pun tahu bahwa ibunya memiliki gerakan yang amat cepat. Sedangkan laki-laki setengah tua yang gagah itu tentu lihai sekali mengingat dia pernah bertanding dengan ayahnya dan kata ayahnya tingkat mereka seimbang. Kalau mereka itu maju mengepung, ia akan repot juga. Akan tetapi kini mereka maju bersama, biarpun ia tidak mungkin dapat mengharapkan menang, namun setidaknya ia akan dapat membela diri dan akan diperlihatkan kepada mereka bahwa penggabungan kedua ilmu itu pun tidak banyak artinya. Ia akan berusaha mempertahankan diri selama 30 jurus agar ayahnya dan keluarga Sim ayah dan anak itu akan menjadi kecelik dan ia pun tidak usah belajar ilmu kepada ayah Sim Ho. Dengan tenang ia pun menggerakkan sulingnya, melintang di depan dada, memasang kuda-kuda untuk bertahan sebaik mungkin. Melihat ini, ibunya lalu berseru. Bieng, kami berdua akan menundukkanmu secepat mungkin. Engkau harus siap menjaga diri dan pergunakan segala daya tahan Kim Xiao Kiamsut dengan sulingmu. Ibunya terlalu memandang rendah kepadanya, pikir Bieng. Masih diberi peringatan dan nasihat pula, seolah-olah ia tidak akan mampu bertahan. Ia telah mengenal semua jurus serangan yang akan dilakukan ibunya dan tahu pula bagaimana harus menghindarkan diri dari jurus itu, dan biarpun ia belum mengenal jurus serangan Koai Leong Kiamsut, namun dengan mengandalkan kehebatan gerakan sulingnya, mustahil ia akan dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Baik, Ibu. Aku sudah siap. Majulah dan keroyok aku. Cisian menoleh kepada Hongbu sambil berkata. Aku menjadi inti dan engkau pelengkap. Hongbu tersenyum mengangguk dan membiarkan wanita yang pernah menjatuhkan hatinya itu bergerak lebih dulu. Sing! Suling emas di tangan nyonya itu menyambar ke arah kaki putrinya dengan totokan-totokan. Tentu saja Bieng mengenal jurus ini dan tahu bahwa cara menghindarkannya adalah meloncat ke atas dan ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu, nampak sinar berkelebat dibarengi suara mengaum dan tahu-tahu pedang Koai Leong Pokiam telah menyambar dari atas dan terus ke arah belakangnya, menutup jalan keluarnya.
Bieng terkejut dan cepat memutar sulingnya menangkis pedang itu. Cering! Tuh! Dan ia pun roboh terguling. Ketika ia menangkis pedang, ternyata perhatiannya ke bawah menjadi lengah dan dengan mudah ibunya telah menotok betisnya sehingga betis itu menjadi kesemutan dan tanpa dapat ditahan lagi ia pun terguling. Dengan muka merah Bieng meloncat bangun lagi. Aku masih belum puas, teriaknya. Sekarang engkau penyerang inti dan aku pelengkap, kata Cisian kepada Hongbu sambil tersenyum. Hongbu mengangguk. Nona, awas serangan. Pedangnya berkelebat dan nampaklah gulungan sinar pedang menyambar dengan lengkungan indah, menyambar ke arah leher dan dilanjutkan dengan tusukan ke arah perut. Bieng mengelak dan menggerakkan sulingnya menangkis. Pada saat itu, suling di tangan ibunya berkelebat ke arah pinggangnya. Ia pun tahu bagaimana harus menghindarkan serangan ini, akan tetapi karena pedang tadi mengancam perutnya, ia tidak dapat menangkis pedang dan suling sekaligus dan terpaksa hanya menangkis pedang sambil meloncat ke belakang menghindarkan suling ibunya. Akan tetapi pedang itu meluncur terus dari atas, membuat ia terpaksa memutar suling ke atas dan saat itu, kaki Hongbu menyambar, ujung sepatunya menyentuh lutut dan kembali Bieng terguling roboh. Kini Bieng yakin akan kehebatan penggabungan dua ilmu itu. Rasanya tidak mungkin ia dapat dirobohkan sedemikian cepatnya oleh seorang di antara mereka. Gerakan dua orang itu begitu tepat pada waktunya, dan kedua senjata itu saling bantu secara tepat pula, menutup jalan keluar dan menyambung serangan dengan serangan lain yang tak terduga-duga. Sebagai seorang yang keras hati namun jujur dan memegang teguh janjinya, Bieng lalu menyelipkan suling di pinggang dan menjatuhkan diri berlutut di depan Sim Hongbu seperti yang dilakukan Sim Hou tadi sambil berkata, Suhu. Sim Hongbu tertawa girang. Haha, anak baik. Anak baik. Akan tetapi muridnya yang dipuji sebagai anak baik itu seorang anak yang bandel dan kritis. Suhu, Tecu memang telah dijatuhkan 2 kali secara mudah. Akan tetapi, yang maju adalah ibu dan Suhu berdua, berarti Tecu dikeroyok 2. Kalau yang maju seorang saja, biarpun sudah memiliki kedua ilmu itu, mana mungkin? Seorang dan 2 orang tentu berbeda sekali. Anak baik, kalau engkau sudah menguasai kedua ilmu itu dan menggabungnya, gerakanmu akan jauh lebih lihai daripada penggabungan yang dimainkan 2 orang. Gerakanmu menjadi otomatis. Karena sejak kecil engkau telah menguasai Kim Xiao Kiam Sut, biarlah ilmu itu akan menjadi penyerang inti, sedangkan Kuai Leong Kiam Sut menjadi pelengkapnya, dan untuk itu tangan kirimu akan memegang sebatang pedang pendek atau pisau belati. Bieng, kata-kata Suhumu itu tepat sekali. Tadi pun mereka berdua maju dengan jurus-jurus yang saling melengkapi, bukan merupakan jurus terpisah. Dan kelak engkau akan mainkan Kim Xiao Kiam Sut yang dilengkapi oleh Kuai Leong Kiam Sut, sebaliknya Sim Hou akan memainkan Kuai Leong Kiam Sut dengan pedang di tangan kanan, dilengkapi oleh Kim Xiao Kiam Sut yang dimainkan dengan suling di tangan kiri. Bagus sekali. Dan kita sama lihat saja kelak siapa di antara keduanya yang lebih lihai, kata Sim Hongbu dengan suara setengah bersorak. Kurasa 3 tahun pun sudah cukup karena sumber kedua ilmu itu sama sehingga tidak sukar mempelajari gerakan dasar pada kaki. Benar, kata pula Kam Hong gembira. 3 tahun lagi dan kita boleh coba murid kita masing-masing, gabungan siapa yang lebih jitu. Diam-diam Bu Cisian tersenyum geli. 2 orang pendekar itu begitu gembira dengan murid baru mereka sehingga seperti bersaing. Agaknya sudah lupa bahwa murid saingan masing-masing adalah anak sendiri dan juga agaknya sudah lupa akan urusan perjodohan. 3 hari kemudian, Bieng menggendong buntalan bekalnya meninggalkan rumah orang tuanya untuk mengikuti Sim Hongbu yang menjadi guru dan calon ayah mertuanya, untuk mempelajari ilmu selama 3 tahun. Sedangkan Sim Hou tinggal di rumah keluarga Kam. Keberangkatan Bieng diantar oleh ayah bundanya dan Bu Cisian, biarpun ia sendiri seorang wanita yang tabah dan keras hati, hanya mampu menahan tangis selama Bieng masih nampak saja. Setelah bayangan darah itu lenyap, ia tidak dapat membendung tangisnya karena kesedihannya ditinggalkan putri tunggalnya. Suaminya mendiamkannya saja, lalu merangkul dan menghiburnya. Bieng hanya pergi sementara dan mempelajari ilmu, sedangkan kita memperoleh penggantinya, murid yang cerdik dan juga calon mantu. Apa yang perlu disedihkan? Bagaimana hati ini tidak akan merasa sedih, bantah istrinya.
Semenjak lahir sampai sekarang, Engji tidak pernah berpisah dari sampingku, dan sekarang harus berpisah darinya untuk selama bertahun-tahun. Jangan terlalu dipikirkan, bukankah semua itu memang sudah kita sengaja? Pula, kita yakin bahwa ia berada di tangan yang baik dan dapat dipercaya sepenuhnya. Kita telah mengenal benar keadaan dan watak Sim Hongbu, bukan? Cician mengangguk dan akhirnya hatinya terhibur juga, apalagi ketika ternyata bahwa Sim Hou adalah seorang murid yang amat baik. Bukan saja pemuda ini memiliki bakat yang tidak kalah dibandingkan dengan Bieng, akan tetapi pemuda ini berwatak pendiam, tidak banyak cakap akan tetapi amat rajin bekerja di ladang. Kam Hong dan istrinya merasa suka sekali kepada calon mantu ini dan Kam Hong mengajarkan ilmu Kim Xiao Kiam Sut dengan sepenuh hatinya, memberi sebatang suling emas kepada murid atau calon mantunya ini. Kepercayaan penuh keyakinan yang terkandung dalam hati Kam Hong dan Chi Xian terhadap Sim Hongbu yang membawa pergi putri mereka tidaklah sia-sia belaka. Sim Hongbu adalah seorang pendekar besar yang berhati bersih. Sejak semula dia memandang Bieng sebagai calon mantu, jadi seperti anaknya sendiri. Apalagi sekarang Dara itu telah mengakuinya sebagai guru, maka sikapnya terhadap Dara itu pun penuh rasa sayang. Lebih lagi karena bagaimanapun juga, dia merasa kehilangan putranya yang ditinggalkan di rumah keluarga Kam. Dara itu kini menjadi pengganti anaknya. Biarpun hati Sim Hongbu penuh dengan kegembiraan karena pinangannya diterima, bahkan kini mereka saling menukar anak untuk dididik selama 3 tahun, hal yang sama sekali tak pernah disangkanya dan yang amat menggembirakan hatinya, namun diam-diam ada rasa khawatir dalam hatinya. Dia teringat akan istrinya. Chu Pek In, yang pada mulanya merasa agak tidak setuju mendengar suaminya mengajak putra mereka pergi ke timur untuk berkunjung kepada keluarga Kam. Apalagi kalau mendengar bahwa putra mereka telah dijodohkan dengan putri keluarga Kam, bahkan kini dia pulang membawa calon mantu itu. Hongbu tahu bahwa di lubuk hati istrinya masih ada perasaan dendam dan tidak suka kepada Kam Hong bersama istrinya yang oleh keluarga Chu dianggap sebagai pencuri ilmu keluarga Chu. Biarpun demikian, Hongbu yakin akan dapat melunakkan hati istrinya dan memperoleh persetujuan istrinya, karena istrinya amat mencintanya dan taat selalu kepadanya. Yang membuat dia ragu-ragu adalah kedua orang gurunya, yaitu Kim Kong Sian Chu Han Bu ayah Pek In dan Bueng Sian Chu Seng Bu. Keluarga Chu terdiri dari 3 saudara, yang pertama adalah Kim Kong Sian Chu Han Bu yang kini sudah berusia 58 tahun. Kedua adalah Bueng Sian Chu Seng Bu berusia 53 tahun dan selamanya tidak menikah. Dua orang kakak beradik ini sejak kalah bertanding melawan Kam Hong lalu pergi bertapa dan tidak pernah mencampuri urusan dunia lagi, baca kisah suling emas dan naga siluman. Adapun orang ketiga dari keluarga Chu itu adalah Ban Kin Sian Chu Kang Bu yang menikah dengan Yu Fi bekas tunangan Kam Hong. Suami istri itu kini tinggal pula di Lembah Naga Siluman, tempat tinggal keluarga Chu yang dahulunya disebut Lembah Suling Emas dan dirubah namanya setelah keluarga itu kalah oleh Kam Hong. Demikian sekelumit riwayat keluarga Chu. Riwayat yang lengkap dapat dibaca dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman. Sim Hongbu merupakan pewaris tunggal dari ilmu simpanan keluarga Chu, yaitu ilmu pedang Koe Leong Kiam Sut. Dia pula yang dahulu memanggul tugas untuk mengalahkan Kim Xiao Kiam Sut dengan ilmu pedangnya itu dan dia sudah pula menantang Kam Hong bertanding. Kedua ilmu yang sebetulnya dari satu sumber itu pernah dipertandingkan dan Hongbu yang ketika itu memenuhi tugas sebagai murid dan pewaris keluarga Chu, hanya kalah sedikit saja. Akan tetapi, di dalam hati Hongbu sama sekali tidak memusuhi Kam Hong, apalagi Bu Cician yang merupakan darah pertama yang pernah menjatuhkan hatinya. Dia malah merasa suka dan kagum sekali kepada Kam Hong. Ini pula yang membuat dia ingin mengikat tali perjodohan antara anak mereka, agar suasana persaingan itu dapat dilenyapkan. Maka dia pun merasa berbahagia sekali menerima usul Kam Hong untuk menyatukan kedua ilmu yang oleh keluarga Chu dipertentangkan itu dalam diri anak-anak mereka sehingga persaingan atau pertentangan itu lenyap dan menjadi persatuan yang kokoh kuat. Kekhawatiran hati Sim Hongbu bahwa usahanya membuat ikatan kekeluargaan antara keluarganya dan keluarga Kam akan mendapat tentangan dari keluarga istrinya, bukan tanpa alasan. Keluarga Chu adalah sebuah keluarga kuno yang tinggi hati, menganggap keluarga mereka tinggi dan mulia. Maka, kekalahan mereka terhadap Kam Hong merupakan pukulan batin hebat bagi mereka. Apalagi kalau diingat bahwa suling emas dan ilmunya di tangan Kam Hong itu berasal dari nenek moyang mereka, baca kisah suling emas dan naga siluman.
Biarpun Kam Hong menemukan ilmu itu secara kebetulan, bukan mencuri, dan senjata suling emas itu pun merupakan warisan nenek moyangnya, akan tetapi karena pusaka dan ilmunya itu memang berasal dari nenek moyang keluarga Chu, maka keluarga Chu tetap menganggap Kam Hong sebagai pencuri. Dan mereka telah berusaha keras untuk menyaingi dan mengalahkan Kam Hong, dengan mengangkat Sim Hong Bu sebagai pewaris tunggal ilmu Koai Leong Kiam Sut, akan tetapi ini pun gagal. Chu Han Bu dan Chu Seng Bu menderita pukulan batin dan mereka tekun bertapa di guha rahasia di lembah mereka. Pagi hari itu, 3 orang penghuni lembah naga siluman duduk di serambi depan sambil menikmati udara pagi dan minum teh panas. Mereka adalah Chu Pek In istri Sim Hong Bu, dan pamannya yang ketiga, yaitu Chu Kang Bu dan istrinya yang bernama Yufi. Seperti diceritakan dalam kisah suling emas dan naga siluman, Yufi adalah bekas tunangan Kam Hong, maka tentu saja dalam pertentangan itu, Yufi sepenuhnya berpihak kepada keluarga suaminya. Chu Pek In sudah berusia 34 tahun, wajahnya yang cantik membayangkan kekerasan hatinya, terutama pada mulut yang kecil dan dikatupkan rapat-rapat itu. Pamannya yang termuda, Chu Kang Bu, adalah seorang pria berusia 46 tahun yang perawakannya kokoh kuat dan tinggi besar, nampak gagah sekali. Chu Kang Bu berjuluk Ban Qinxian, dewa bertenaga 1000 kati, dan dari julukannya saja dapat diduga bahwa dia memiliki tenaga yang amat kuat. Di antara 3 saudara Chu, yang termuda ini memiliki hati yang paling terbuka, jujur dan gagah perkasa. Maka, dia pun mengagumi Kam Hong dengan sejujurnya dan tidak mendendam atas kekalahannya seperti halnya kedua orang kakaknya yang sampai kini masih bertapa dengan tekunnya. Dia hidup saling mencinta dengan Yufi, istrinya yang usianya sekarang sudah 40 tahun. Sayang bahwa mereka tidak mempunyai keturunan dan karena sejak Sim Hou terlahir selalu tinggal bersama mereka dalam lembah naga siluman itu, maka suami istri yang tidak mempunyai anak ini juga amat menyayang Sim Hou, cucu keponakan itu. Kini, 3 orang itu merasa kehilangan sekali semenjak Sim Hou pergi merantau bersama ayahnya. Terdengar Yufi menarik napas panjang. Betapa sepinya tempat ini semenjak Hou Ji pergi. Mendengar ucapan istrinya, Chu Kang Bu melirik keponakannya, akan tetapi yang dilirik hanya menundukkan muka tanpa menanggapi. Engkau ini, katanya mencela istrinya sambil tersenyum. Sebelum Sim Hou lahir, engkau tidak pernah merasa sepi? Tentu saja. Yufi membantah. Akan tetapi semenjak lahir, anak itu telah menjadi sebagian daripada hidup kita semua, kalau sekarang ditinggal pergi, tentu akan merasa kehilangan dan kesepian. Pek In, kapan si suami dan putramu akan pulang? Dia tidak pernah mengatakan kapan, Bibi. Akan tetapi mengingat akan jauhnya tempat yang akan dikunjunginya, kurasa akan memakan waktu berbulan-bulan. Yufi menghela napas. Aku tidak mengerti mengapa suamimu jauh-jauh pergi ke bukit nelayan mengunjungi keluarga kami yang sepantasnya malah harus dijauhinya. Bukankah keluarga kami itu musuh keluarga kita? Chu Pek In diam saja, akan tetapi Chu Kang Bu mengerutkan alisnya mendengar ucapan istrinya yang membakar ini. Akan tetapi, pendekar tinggi besar ini terlalu mencinta istrinya untuk menegur dengan keras, maka dia pun tertawa. Agaknya engkau lupa bahwa istana tua di puncak bukit nelayan itu adalah peninggalan nenek moyangmu sendiri yang sudah kau serahkan kepada Kam Tai Hiap untuk dijadikan tempat tinggal. Dan mengapa Hong Bu tidak mengunjunginya? Kam Tai Hiap adalah seorang sahabat baik. Yufi adalah seorang wanita yang galak, genit dan tentu saja sejak menikah ia sudah menguasai suaminya. Kini ia cemberut memandang suaminya, lalu berkata dengan suara mengandung kejengkelan. Sungguh aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Kemanakah harga dirimu sebagai anggota penting keluarga Chu? Kalau sampai kedua kakak kita mendengar kata-katamu tadi, tentu mereka takkan merasa senang. Chu Kang Bu tidak marah. Dia tahu bahwa di balik segala kecerewetannya, istrinya amat mencintanya dan selalu akan membela pendiriannya. Dia hanya menarik napas panjang dan berkata, sejak dahulu, aku tidak suka menyimpan dendam. Apalagi urusan antara keluarga kita dengan keluarga Kam sebetulnya tidak perlu diributkan lagi. Menurut keadaannya bahkan di antara kita masih ada sangkutan perguruan, jadi, kalau kini Sim Hong Bu mendekatinya, itu malah baik sekali. Chu Pek In yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berkata dan suaranya mengandung penyesalan besar yang ditahan-tahan. Paman, bukan hanya mendekati, bahkan dia pernah mengatakan bahwa kalau Kam Hong mempunyai seorang anak perempuan, dia ingin menjodohkan Hou Ji dengan keturunan keluarga Kam.
Ah, gila itu! Yufi berseru kaget dan marah. Akan tetapi Chu Kangbu tertawa gembira. Bagus. Itu adalah niat yang bagus sekali. Dengan ikatan perjodohan, antara keluarga Chu dan keluarga Kam tidak ada lagi dendam dan menjadi keluarga. Bagus. Tidak, aku tidak mau. Tiba-tiba Chu Pek-in menjerit, menangis lalu bangkit dari tempat duduknya dan lari memasuki kamarnya. Chu Kangbu dan istrinya terkejut dan saling pandang. Tak mereka sangka Chu Pek-in akan bersikap seperti itu. Memang nyonya muda ini sudah menahan-nahan kemarahan dan penasaran dalam hatinya, akan tetapi ia tidak tega untuk menentang suaminya. Kini, selagi suaminya tidak ada, tekanan batin itu meledak dan ia pun menjerit dan menangis. Ah, lihat, engkau membuat Pek-in marah dan berduka. Yufi mengomel. Sudah jelas ia tidak menyetujui suaminya, akan tetapi engkau malah mendukung Hongbu sehingga menjengkelkan hati Pek-in. Akan tetapi, aku memang melihat kebaikan bagi keluarga Chu dengan adanya niat Hongbu itu. Engkau sudah pikun agaknya. Siapa bilang ini urusan keluarga Chu? Yang hendak dijodohkan adalah keturunan keluarga Sim dan Kam, apa sangkut pautnya dengan keluarga Chu? Dalam hal ini, kiranya kita tidak perlu mencampurinya. Chu Kangbu termangu-mangu dan baru dia teringat bahwa putra Pek-in adalah keturunan Sim, bukan Chu. Dia pun menarik napas panjang dan tidak mau membantah lagi, sedangkan Yufi lalu menyusul Pek-in untuk menghiburnya. Dalam keadaan seperti itu, dapat dibayangkan betapa kemunculan Sim Hongbu yang pulang ke lembah naga siluman membawa Kam Bieng mendatangkan bermacam perasaan pada keluarga itu. Chu Kangbu sendiri menyambutnya dengan ramah dan diam-diam pendekar raksasa ini setuju dengan tindakan yang diambil mantu keponakannya. Yufi menerima tanpa bicara akan tetapi nyonya ini jelas tidak senang hatinya. Yang paling menderita batinnya adalah Pek-in. Bermacam perasaan mengaduk hatinya ketika suaminya bercerita di depan keluarga Chu. Ada rasa marah, penasaran, kecewa dan juga berduka. Terutama sekali mendengar bahwa putranya kini berada di rumah keluarga Kam, menjadi murid. Kam Bieng sendiri bersikap tenang. Di sepanjang perjalanan, gurunya bersikap baik sekali dan ia sudah mulai merasa hormat dan sayang kepada gurunya, juga calon ayah mertuanya. Di sepanjang perjalanan ia sudah mulai menerima petunjuk mengenai teori ilmu Koailong Kiamsut dan ternyata petunjuk pendekar itu amat berharga dan pengetahuan pendekar itu amat luas mengenai ilmu silat. Maka, ketika ia bersama gurunya tiba di depan jurang yang lebar dan curam, yang memisahkan lembah naga siluman dengan dunia luar, ia memandang dengan penuh kagum. Sudah beberapa kali Bieng diajak pergi ayah ibunya, akan tetapi belum pernah ia pergi merantau sejauh ini. Perjalanan yang memakan waktu berpekan-pekan dan melalui daerah-daerah yang sama sekali asing baginya. Apalagi setelah tiba di daerah pegunungan Himalaya, ia merasa kagum menyaksikan kebesaran alam yang demikian luas dan hebatnya. Dia berdiri di tepi jurang lebar, lalu melihat gurunya memberi tanda ke seberang dengan teriakan yang menggetarkan pohon-pohon dan pegunungan, melihat betapa ada tali perlahan-lahan naik dari dalam jurang yang tertutup kabut, ia semakin kagum. Mari kita masuk lembah, kata gurunya yang meloncat ke atas tambang itu, setelah tambang terentang lurus. Hati Bieng merasa ngeri. Berjalan di atas tambang sebesar itu bukan merupakan pekerjaan sukar baginya. Akan tetapi, kalau tambang itu melintang di atas jurang yang demikian lebarnya, demikian dalamnya sehingga dasarnya yang tertutup kabut itu tidak nampak, merupakan hal lain lagi. Melintasi jembatan tambang seperti itu membutuhkan ketabahan yang luar biasa. Akan tetapi ia bukan seorang darah penakut dan ia pun meloncat di belakang gurunya. Hongbu tersenyum girang dan mereka pun berjalan, setengah berlari, menyeberangi jurang itu di atas tambang yang hanya bergoyang sedikit saja karena keduanya mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka yang sudah mencapai tingkat tinggi. Sebentar saja mereka telah tiba di seberang, disambut oleh 3 orang penjaga jembatan yang cepat memberi hormat kepada Hongbu dan Bieng. Suhu, apakah jalan ke lembah hanya melalui jembatan tambang ini? Tanya Bieng. Ia menyebut Suhu kepada calon mertuanya, karena untuk menyebut ayah mertua ia merasa malu. Pula, bukankah ia memang sudah menjadi murid sehingga layak menyebut Suhu, sedangkan ia masih belum resmi menjadi mantu? Benar, tidak ada jalan lain kecuali melalui jembatan tambang karena lembah naga siluman dikurung oleh jurang-jurang yang amat curam, tak mungkin dilalui manusia. Sim Hongbu menerangkan ketika mereka berjalan melalui lorong penuh pohon-pohon besar.
Sebuah tempat yang hebat, tak mungkin didatangi orang jahat dari luar, gadis itu memuji. Keluarga Chu amat terkenal, Bieng. Para datuk sesat tidak ada yang berani main-main di sini, karena selain tempatnya sukar diserbu, juga keluarga Chu termasuk keluarga sakti. Pula, keluarga Chu tidak pernah mencampuri urusan orang luar, maka dapat dikata tidak mempunyai musuh pribadi. Kecuali ayah, pikir Bieng dan hatinya kecut mengenangkan cerita ibunya betapa ayahnya pernah dimusuhi oleh keluarga Chu yang lihai. Dan kini ia datang sebagai murid. Akan tetapi gurunya hanya mantu keluarga Chu, dan gurunya Shisim, bukan Shichu. Hal ini agak menenangkan hatinya yang mulai merasa tidak enak, seolah-olah di dalam dada gadis ini timbul perasaan bahwa tempat yang angker ini tidak suka didatangi olehnya. Dan perasaan hatinya itu ternyata tidak menipunya. Ia merasakan penyambutan yang dingin sekali ketika akhirnya ia berhadapan dengan 3 orang penghuni rumah besar di lembah itu. Ban Qinxian Cukangbu menyambut Hongbu dengan gembira, hanya nampak heran dan terkejut ketika Hongbu memperkenalkan Bieng sebagai muridnya. Akan tetapi Ufi dan Chu Pek-in tidak dapat menyembunyikan perasaan tak senangnya ketika mendengar bahwa darah remaja itu adalah putri Kam Hong. Apa? Apa artinya ini? Chu Pek-in bertanya kepada suaminya dengan muka pucat. Di mana anakku? Mari kita bicara di dalam. Aku membawa kabar yang baik dan menggembirakan sekali. Kata Hongbu sambil tersenyum, menyembunyikan rasa gelisahnya karena dia tahu bahwa berita yang dibawanya itu belum tentu menggembirakan hati istrinya. Demikianlah, akhirnya mereka semua berada di ruangan dalam, duduk mengitari meja dan Hongbu lalu menceritakan pengalamannya bertemu dengan keluarga Kam. Dia menceritakan dengan singkat namun jelas dan mengakhiri dengan kata-kata yang mengandung nada gembira. Begitulah. Kami bersepakat untuk saling mendidik anak masing-masing selama 3 tahun dan aku akan memimpin Bieng untuk menggabungkan Kim Xiao Kiamsut dengan Koeliong Kiamsut dan sebaliknya, Houji akan digembleng oleh Kam Tai Hiap. Setelah lewat waktu itu, baru kami akan mematangkan pembicaraan tentang perjodohan antara kedua anak itu. Tiba-tiba Chu Pek-in bangkit berdiri dari tempat duduknya dan dengan muka pucat memandang kepada Hongbu, lalu terdengar suaranya yang bernada marah. Suamiku, mengapa engkau bertindak begini lancang? Hongbu mengerutkan alisnya, lalu tersenyum, senyum yang agak masam. Istriku, mengapa kau berkata demikian? Urusan Houji adalah urusan pribadi kita berdua, karena dia adalah anak kita. Dan sebelum berangkat aku sudah memperoleh persetujuanmu untuk mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga Kam. Bukan itu maksudku, bantah istrinya. Akan tetapi tentang ilmu pusaka keluarga Chu itu. Bagaimana engkau berani lancang hendak mengajarkannya kepada orang lain tanpa lebih dulu mendapat perkenan dari ayah? Hongbu yang diserang dengan kata-kata keras itu, menjadi terkejut. Dia menoleh kepada Chu Kangbu yang sedikit banyak berhak pula bersuara dalam hal ini. Akan tetapi pendekar raksasa itu hanya menunduk. Bibinya bahkan memandang kepadanya dengan sikap marah, jelas sekali betapa wanita itu mendukung pendirian Chu Pek-in. Ini adalah urusan dan tanggung jawabku, biarlah aku akan menghadap ayah mertua untuk mohon perkenan beliau. Akhirnya dia berkata dan pertemuan itu dibubarkan dalam keadaan yang amat tidak menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, biarpun hatinya sendiri diliputi ketegangan melihat betapa suhunya menghadapi sikap menentang keluarganya, sikap Bieng sendiri tetap tenang. Hanya ada perasaan tidak suka kepada ibu dari Sim Hou itu yang memiliki pandang mata demikian dingin kepadanya, bahkan seperti orang membenci. Menghadap atau menemui Kim Kongxian Chu Hanbu bukanlah merupakan hal yang mudah. Semenjak dikalahkan oleh Kam Hong lalu mengasingkan diri bertapa, Kim Kongxian Chu Hanbu dan adiknya, Bu Engxian Chu Sengbu, jarang mau diganggu dan kalau tidak ada hal yang amat penting sekali, mereka tidak mau keluar dari tempat mereka bertapa atau membolehkan orang luar datang menghadap. Dua kakak beradik ini bertapa, bukan hanya untuk memenuhi janjinya terhadap Kam Hong karena kekalahan mereka, akan tetapi juga diam-diam keduanya tekun mempelajari ilmu-ilmu mereka dan memperdalamnya dengan cara menciptakan ilmu-ilmu secara bersama sehingga selama belasan tahun mengasingkan diri itu mereka telah menjadi semakin lihai saja. 2 hari kemudian barulah Hongbu diperkenankan untuk menghadap guru atau ayah mertuanya. Karena dia berwatak terbuka dan ingin agar urusan segera beres, dia mengajak Bieng menghadap bersama. Dara itu pun pergi bersama gurunya dengan sikap tenang dan di dalam hatinya,
Ingin sekali ia melihat wajah orang-orang yang pernah menjadi musuh ayahnya, dan ingin ia mengetahui bagaimana sikap keluarga Chu itu. Tempat pertapaan itu sunyi sekali, berada di lereng bukit, di dalam sebuah gua besar ciptaan alam yang disempurnakan oleh tenaga keluarga Chu. Gua itu menerima sinar matahari yang cukup banyak, dibersihkan dan dibagi menjadi 3 ruangan. 2 buah tempat untuk bersamadi yang terpisah, semacam kamar tidur kecil, dan di tengah terdapat sebuah ruangan lebar yang lantainya rata, dan tempat ini selain menjadi semacam ruangan duduk, juga menjadi tempat kakak beradik pertapa ini berlatih silat dan menciptakan ilmu baru bersama. Di ruangan inilah Sim Hongbu diterima oleh ayah mertua dan pamannya. 2 orang pendekar Chu itu sudah duduk menanti di ruangan tengah yang luas itu. Matahari pagi menyorotkan sinarnya melalui lubang di atas sebelah kiri sehingga ruangan itu terang dan bersih. Chu Hanbu sudah berusia 56 tahun akan tetapi wajahnya masih nampak segar. Hanya rambutnya yang putih semua itu yang menunjukkan bahwa dia sudah berusia agak lanjut. Pakaiannya bersih sederhana dan longgar seperti pakaian pertapa akan tetapi pinggangnya memakai sabuk emas yang bukan hanya merupakan sabuk biasa, melainkan menjadi senjata andalannya yang ampuh. Dia duduk bersila di atas dipan panjang bertilam kasur bulu, bersanding dengan Chu Sengbu. Kakek kedua yang berjuluk Bu Engxian, dewa tanpa bayangan, ini usianya baru 51 tahun, akan tetapi kelihatan tidak lebih muda dari kakaknya. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat seperti orang berpenyakitan. Di punggungnya tergantung sebatang pedang tipis. Mereka berdua duduk bersila seperti orang sedang samadi ketika Sim Hongbu melangkah memasuki gua itu bersama Bie Eng. Suhu, Susiok, Tecu datang menghadap, kata Hongbu sambil berlutut di depan dipan panjang bersama Bie Eng yang diam saja, hanya melirik ke arah 2 orang itu. Hening sejenak. Kedua orang tua itu membuka mata dan beberapa lamanya mereka memandang kepada Bie Eng dengan pandang mata penuh selidik. Melihat betapa 2 pasang mata itu mengeluarkan sinar mencorong, Bie Eng merasa tegang dan ia menundukkan mukanya. Hongbu, ada keperluan penting apakah maka engkau berani mengganggu ketenangan kami? Ayah mertua atau gurunya bertanya. Sampai kini, sesuai dengan kehendak para tokoh keluarga Chu, dia menyebut Suhu dan Susiok kepada mereka. Hal ini menunjukkan kekerasan hati keluarga itu mengenai perguruan mereka. Hongbu merupakan pewaris ilmu pusaka keluarga mereka, oleh karena itu dipentingkan kenyataan bahwa pendekar itu adalah murid mereka yang berhak mewarisi ilmu keluarga, bukan sekedar mantu. Suhu, seperti telah Teochu laporkan ketika Teochu berpamit kepada Suhu, Teochu telah mengajak Houji merantau ke timur dan sekarang Teochu hendak melaporkan segala peristiwa yang kami alami dalam perjalanan itu. Hongbu, siapakah anak perempuan yang kau ajak masuk ini? Chu Sengbu bertanya, suaranya datar saja akan tetapi pandang matanya mengeras. Anak ini bernama Kam Bie Eng. Shikam. Chu Sengbu bertanya, suaranya mengeras. Benar, Susiok. Bie Eng adalah putri Kam Hong Tai Hiap. Tindakan apa yang kau ambil ini, Hongbu? Chu Sengbu berseru, matanya terbelalak. Biarkan dia menceritakan semua. Bicaralah, Hongbu, kami siap mendengarkan, kata Chu Hanbu dengan suara tenang, akan tetapi jelas bahwa dia pun menekan perasaan marahnya. Hongbu memang sudah siap. Dia tahu bahwa tindakannya itu tentu akan menghadapi tentangan, maka dengan sikap tenang tapi hormat dia pun bercerita. Tecu bersama Houji pergi ke puncak Bukit Nelayan dan berkunjung ke tempat kediaman Kam Tai Hiap. Di sana Tecu melihat bahwa Kam Tai Hiap mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Kam Bie Eng ini dan timbullah niat di dalam hati Tecu, yang sebelumnya memang sudah Tecu rundingkan dengan istri Tecu, untuk mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga Kam, menjodohkan Houji dengan Bie Eng. Sim Hongbu berhenti sebentar untuk melihat reaksi 2 orang tua itu. Akan tetapi Chu Sengbu diam saja sedangkan Chu Hanbu hanya mengeluarkan suara tidak jelas, dan disusul kata-kata tak acuh. Niat yang ganjil. Teruskan ceritamu. Pinangan Teochu diterima, kemudian kami bersepakat untuk menukar anak masing-masing, untuk saling dididik ilmu sehingga kedua anak itu kelak akan dapat menggabungkan Kim Xiao Kiamsut dan Koai Liong Kiamsut. Maka Houji Teochu tinggalkan di sana sedangkan Bie Eng Teochu bawa pulang. Sim Hongbu. Apa yang kau lakukan ini? Apakah engkau sudah gila? Chu Hanbu membentak,
Kini tidak lagi menahan-nahan kemarahannya yang memang sudah dipendamnya sejak kemarin ketika dia mendengar pelaporan Pek In yang datang bercerita sambil menangis. Suhu, Tecu kira tidak ada sesuatu yang ganjil dalam tindakan Tecu itu. Sim Hongbu berkata dengan sikap masih tetap tenang. Tidak ganjil? Engkau hendak berbesan dengan keluarga Kam dan kau katakan tidak ganjil? Sejak dahulu keluarga Kam adalah saingan dan musuh keluarga Chu dan engkau malah hendak mengikat tali perjodohan anakmu, mengikat tali kekeluargaan dengan pihak musuh? Suhu, harap Suhu maafkan. Urusan perjodohan putra Tecu adalah urusan Tecu sendiri dan Ho Uji adalah Shisim, jadi tidak dapat disangkutkan dengan adanya permusuhan keluarga. Pula, sejak dahulu Tecu tidak melihat suatu kesalahan pada Kam Taihiap maka Tecu tidak dapat menganggapnya sebagai musuh. Harap Suhu maafkan. Chu Hanbu mengepal tinju dan mengerutkan alis. Baiklah, Sim Hou hanyalah cucu luarku, bukan Shichu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu itu. Akan tetapi, engkau adalah muridku dan engkau pewaris ilmu pusaka keluarga kami. Bagaimana kini engkau berani hendak menurunkan ilmu keluarga kami kepada seorang murid, dan murid itu orang luar, bahkan anak musuh kami? Suhu, kiranya dalam hal menerima murid, tidak dapat dibatasi dengan keluarga saja. Buktinya, Suhu menurunkan ilmu pusaka keluarga kepada Tecu yang Shisim. Dan andai kata harus diturunkan kepada keluarga sendiri, Bieng ini adalah calon anak mantu Tecu, berarti ia pun anggota keluarga sendiri. Maka Tecu berani mengangkatnya menjadi murid. Brak! Ujung dipan di depan Chu Hanbu pecah berantakan oleh tangan pendekar ini ketika dia menamparnya untuk menyatakan kemarahannya. Sim Hongbu. Bagaimanapun juga, aku tidak rela kalau ilmu keluarga kami diberikan kepada anak si pencuri Kam Hong. Sejak tadi Bieng mendengarkan dengan hati merasa tidak senang. Kini, mendengar ayahnya dimaki pencuri, ia bangkit berdiri. Suhu, bawa aku pergi dari sini. Mereka begini sombong, siapa sih yang kepingin belajar ilmu keluarga Chu? Dibandingkan dengan ilmu keluarga Kam, ilmu keluarga Chu tidak ada artinya. Bieng mengeluarkan kata-kata itu dengan bernafsu dan dia berdiri sambil bertolak pinggang. Tentu saja Sim Hongbu terkejut bukan main sampai mukanya menjadi pucat, sedangkan ucapan dan sikap yang merendahkan dan menantang itu membuat Chu Sengbu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia pun meloncat turun dari atas dipan. Lihat kesombongan setan cilik ini. Dan anak seperti ini akan mewarisi ilmu kita. Bocah Shikam, ingin kulihat sampai di mana kehebatan ilmu keluarga Kam. Berkata demikian Chu Sengbu meloncat ke depan dan menggunakan tangan kirinya menampar ke arah leher Bieng. Orang ini berjuluk Bueng Xian atau dewa tanpa bayangan, maka tentu saja dapat diduga bahwa dia adalah seorang ahli ginkang yang sudah tinggi tingkatnya. Gerakannya demikian cepat, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di depan Bieng dan tangannya menyambar seperti kilat cepatnya. Akan tetapi tidak percuma Bieng sejak kecil digembleng ayahnya sendiri sebagai anak tunggal pendekar suling emas itu. Ia memiliki kewaspadaan dan gerakan yang amat lincah. Begitu melihat tangan menyambar, ia sudah mengelak ke samping dan siap untuk membalas. Akan tetapi, belum sempat ia membalas, Chu Sengbu sudah menyusulkan totokan-totokan ke arah pelipis, pundak dan pinggang secara bertubi dan cepat sekali. Melihat ini, Bieng terpaksa melempar tubuhnya ke belakang dan membuat jungkir balik sebanyak 3 kali ke belakang. Gerakannya indah dan gesit seperti burung walet saja. Chu Sengbu merasa penasaran bukan main. 4 kali dia menyerang dan 4 kali darah remaja itu dapat menghindarkannya dengan mudah. Kalau darah ini tidak dihajar dan berkenalan dengan kelihayan keluarga Chu, tentu kelak akan mentertawakan keluarga Chu, apalagi diingat bahwa darah ini adalah anak Kam Hong. Maka kini ia pun menerjang lagi ke depan dengan niat untuk menurunkan tangan yang lebih keras. Akan tetapi tiba-tiba Sim Hongbu meloncat dan menghadangnya. Susiok, harap maafkan Bieng yang masih kanak-kanak, katanya. Kau berani melawan Susiokmu. Chu Sengbu membentak, kemarahannya semakin menjadi. Tecu bukan melawan Susiok, melainkan melindungi Bieng yang menjadi tanggung jawab Tecu, jawab Hongbu dengan suara tegas. Bagus, engkau sudah terang-terangan melindungi anak musuh. Chu Sengbu kini dengan dahsyatnya menyerang dan mengirim pukulan ampuh kepada Hongbu. Pendekar ini terpaksa menggunakan tangannya menangkis, akan tetapi karena dia merasa sungkan dan hanya menggunakan tenaga setengah-setengah saja, dia terdorong ke belakang dan hampir roboh.
Sementara itu, ketika tadi Bieng berjungkir balik membuat salto 3 kali, tahu-tahu pundaknya dicengkeram orang dari belakang dan ia tidak mampu berkutik lagi. Kiranya ia telah dipegang oleh Chu Hanbu secara aneh dan pegangan kakek itu kuat sekali. Begitu Bieng mengerahkan sinkang dan hendak meloloskan diri dari cengkeraman, darah itu merasa betapa pundaknya nyeri bukan main, maka ia berhenti meronta. Kini, melihat suhunya terdorong oleh pukulan kakek yang tadi menyerangnya, ia pun menjadi marah. Bagus sekali. Kiranya jagoan-jagoan Shichu ini hanya tukang keroyok saja, tukang menghina murid sendiri dan kakek tidak tahu malu yang beraninya melawan anak kecil. Kalau kalian memang gagah, mengapa menyerang aku dan tidak berani menghadapi ayah dan ibuku? Cih, sungguh tak tahu malu, pengecut dan curang. Hebat bukan main makian yang dilontarkan oleh mulut darah remaja itu, terasa oleh kedua orang kakek itu seperti kotoran busuk dilemparkan ke muka mereka. Mereka berdua adalah pendekar-pendekar perkasa yang sejak kecil menjunjung tinggi kehormatan, nama dan kegagahan, dan kini mereka dicaci maki seorang anak perempuan yang mengatakan mereka curang, pengecut dan tak tahu malu. Kalau menurutkan nafsu kemarahannya, ingin Chu Hanbu sekali pukul menghancurkan kepala anak itu, akan tetapi dia tidak mungkin melakukan hal ini karena dia akan merasa menyesal selama hidup dan caci maki anak itu akan menjadi kenyataan. Maka dengan hati mendongkol dia melempar tubuh anak itu ke atas lantai. Bruk! Tubuh Bieng terbanting, akan tetapi anak itu dapat menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangun lagi dengan sikap penuh keberanian. Anak setan yang tekebur, suruh ayah ibumu datang ke sini dan kami akan memperlihatkan bahwa kami tidak takut menghadapi mereka. Kata Chu Sengbu yang maklum betapa kakaknya marah sekali akan tetapi juga tidak berdaya. Ayahku bukan tukang cari perkara seperti kalian. Kalau kalian datang menyerbu rumah kami, tentu ayah dan ibu akan menghajar kalian sampai kalian terkentut-kentut. Memang darah ini lincah jenaka dan pandai bicara, maka kembali muka dua orang kakek itu menjadi merah karena marah. Belum pernah selamanya, sebagai orang-orang yang paling dihormati dunia Kang Ou, mereka dimaki seperti itu. Sim Hongbu juga sudah mengenal watak muridnya yang berani mati dan pandai bicara dan menggoda orang, maka dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu dan Susiok, maafkanlah murid Tacho. Sim Hongbu, keluarkan anak setan ini dari lembah kita, baru engkau menghadap lagi dan akan kami pertimbangkan apakah kami akan dapat mengampuni tindakanmu yang dangkal ini, bentak ayah mertuanya. Suhu, Tacho adalah seorang laki-laki sejati, murid dan mantu Suhu. Apakah Suhu ingin melihat Tacho menjilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan, melanggar janji sendiri? Tidak, Suhu, Tacho sudah mengikat janji dengan Kam Tai Hiap dan Tacho tidak akan melanggarnya. Maksudmu? Tacho akan tetap mendidiknya sampai 3 tahun seperti yang sudah Tacho janjikan dengan Kam Tai Hiap. Engkau lebih memberatkan keluarga Kam daripada kami? Tacho memberatkan janji, dan Tacho memberatkan nasib Sim Hou anak Tacho. Tacho tidak mau membawa anak Tacho terseret ke dalam permusuhan antara keluarga Chu dan keluarga Kam yang tidak ada gunanya itu. Mantu jahat. Murid murtad. Kalau begitu, engkau boleh pilih antara kami dan anak ini. Kalau engkau memilihnya, pergilah dari lembah naga siluman dan jangan injakan kaki lagi di tempat kami. Juga kami tidak lagi mengakuimu sebagai murid atau mantu. Pergilah. Chu Hanbu berteriak marah dan dalam suara teriakannya terkandung isak kekecewaan dan kedukaan hatinya. Dahulu, dia dan adik-adiknya mendidik Sim Hongbu dengan harapan bahwa murid itu yang kelak akan membalaskan kekalahan mereka terhadap Kam Hong. Harapan itu tidak pernah terkabul karena biarpun Hongbu sudah melaksanakan tugasnya dan menandingi Kam Hong, ternyata murid mereka itu tidak mampu mengalahkan pendekar suling emas. Dan sekarang, selagi mereka prihatin dan berusaha menciptakan ilmu lain, dengan harapan masih tertuju kepada murid yang juga menjadi mantu itu, tumpuan harapan mereka ambiar dan porak-poranda. Murid itu bahkan mau berbesan dengan musuh, bukan itu saja, malah saling bertukar ilmu. Baiklah, Suhu. Tacho akan pergi dari sini bersama Bieng dan kalau ia mau, dengan istri Tacho. Setelah berkata demikian, dia bangkit berdiri lalu memegang tangan Bieng, untuk diajak pergi dari tempat itu. Nanti dulu. Engkau lupa mengembalikan Koa Leong Pokiam. Engkau tidak berhak lagi memilikinya, bentak Chu Hanbu dengan hati penuh rasa sesal dan kecewa. Tanpa banyak cakap, Sim Hongbu menanggalkan pedang dan sarungnya,
lalu menyerahkannya kepada gurunya yang menyambarnya dari tangannya dengan kasar. Setelah menjura sekali lagi, pendekar itu lalu menggandeng tangan muridnya dan meninggalkan gua itu, kembali ke rumah besar di mana Chu Pek In menyambutnya dengan muka pucat. Istri yang mencinta suaminya ini memandang khawatir dan sinar matanya mengandung kedukaan ketika ia melihat betapa gadis cilik itu masih bersama suaminya, akan tetapi pedang Kuai Leong Kiam tidak lagi berada di punggung pendekar itu. Sebelum suaminya bicara, ia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi sebagai akibat pertemuan suaminya dengan ayahnya. Dengan lemas Sim Hongbu menjatuhkan dirinya duduk di atas kursi. Istri yang menyambutnya juga duduk di depannya sedangkan Bieng berdiri saja di belakang kursi gurunya, hatinya diliputi keharuan karena ia merasakan benar perlindungan dan pembelaan gurunya terhadap dirinya. Kini ia merasa tegang karena tahu bahwa gurunya akan menghadapi suatu hal yang paling berat, yaitu istrinya yang sejak semula sudah memperlihatkan sikap tidak setuju. Suhu mengusirku karena aku bertahan untuk mendidik Kam Bieng. Terpaksa aku harus pergi dan terserah kepadamu, apakah engkau akan ikut bersamaku ataukah tinggal di sini? Suara pendekar itu datar saja karena dia menekan batinnya yang terguncang hebat. Dia mencinta istrinya dan tentu saja merasa berat kalau harus berpisah, akan tetapi keadaan memaksanya. Dia tidak sudi menjadi seorang lemah yang mengingkari janji sendiri. Wanita itu menangis, akan tetapi tanpa suara. Hatinya terlalu keras untuk menangis sampai mengeluarkan suara. Sejak kecil Pek In seperti laki-laki. Hanya air matanya yang mengalir keluar dan segera ia menghapus air matanya. Keluarga Chu tidak mempunyai anak kecuali aku, dan tadinya engkau diharapkan untuk menjadi keturunan mereka. Akan tetapi sekarang engkau malah menentang, dan kalau aku juga pergi, habis siapa lagi yang akan dipandang oleh ayah dan para paman? Aku tidak bisa meninggalkan ayah, aku akan tinggal di sini sampai mati. Sampai engkau atau Houji ingat kepadaku. Wanita itu menutupi mukanya dan air matanya mengalir keluar dari celah-celah jari tangannya. Sim Hongbu merasa terharu dan kasihan sekali. Ingin dia merangkul dan menghibur istrinya, akan tetapi dia tahu bahwa hal itu akan percuma saja. Maka dia mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Sudah kuduga akan begini jadinya. Dan aku sama sekali tidak menyalahkan engkau, istriku. Biarlah aku memenuhi janjiku, setelah lewat 3 tahun tentu aku akan mencarimu di sini. Selamat tinggal, istriku, dan kau maafkan suamimu ini. Sim Hongbu lalu berkemas dan meninggalkan tempat itu bersama Bieng, diikuti oleh pandang mata istrinya yang masih terus berlinang air mata. Pada saat itu muncullah Chu Kangbu dan Yufi. Engkau hendak pergi lagi? Chu Kangbu menegur. Hongbu menjura kepada paman dan bibinya. Suhu mengusir Tecu pergi karena Tecu bertahan hendak mendidik Bieng. Tecu memilih pergi daripada harus mengingkari janji yang telah Tecu ikat bersama Kam Tai Hiap. Sam Susiok, Bibi dan engkau Pek In, harap diketahui bahwa aku sama sekali tidak memihak musuh, bahwa aku sama sekali tidak menentang keluarga Chu. Kalau aku terpaksa pergi dan tidak mentaati Suhu, hanyalah karena aku sudah mengikat janji, dan semua ini kulakukan demi kebaikan anakku Sim Hou. Aku tidak ingin Sim Hou terseret dalam permusuhan antar keluarga yang tidak ada gunanya ini. Kalau pendirianku ini benar, semoga Tian melindungiku, dan kalau aku bersalah, biarlah aku terhukum karena kesalahanku. Selamat tinggal. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.